sebetulnya LPDP itu nyuruh saya ya para alumninya itu untuk coba lah S3 di Amerika begitu kan, pakai beasiswa lain juga banyak yang sifatnya itu beasiswa kampus mungkin ya teman-teman tahu ada beasiswa kampus, beasiswa negara yang itu juga syaratnya mirip seperti LPDP. Jadi sebetulnya LPDP itu melatih kami untuk persiapan habis ini S3-nya ya jangan LPDP terus rek ya. Soalnya kan uang negara begitu ya, banyak juga yang membutuhkan. Nanti Mas Felix kalau sudah lulus S2, tolong jangan LPDP lagi ya, banyak beasiswa lain. Tolonglah, kita ini tangguh, kita kasih kesempatan ke teman-teman ya. Ke siapa nih? Mas Okta, Mbak Yunisa, dan teman-teman. Oke, jadi pertama yang harus diingat ya, esai itu tidak hanya kalian gunakan untuk LPDP, ya bisa kalian gunakan juga untuk beasiswa yang lain. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu ya, esai itu jangan terlalu lebay, panjang lebar, usahakan dia singkat, padat, jelas ya. Lalu apa yang harus kalian tuliskan, apa yang harus kalian tujuan utama dari esai itu adalah para juri, para reviewer itu tahu kalau kalian tuh punya kekuatan, punya kesesuaian, fit ya, sesuai dengan apa yang oleh beasiswa butuhkan. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya Mas Felix dengan saya ini sudah kelihatan lah, anak-anak LPDP itu orang-orang yang kelebihan energi, ya, kelebihan energi, terlalu banyak inovasi, ya, sehingga harus difasilitasi melalui LPDP. Kalau enggak nanti bahaya kami ini ya, jadi orang-orang liar yang membahayakan bangsa dan umat. Nah, kemudian juga harus diingat ya bahwa esai itu adalah alat untuk menilai kita, ya, yang tidak digunakan sendiri. Jadi esai itu adalah alat untuk menilai yang sifatnya triangulatif ya. Jadi nanti akan dilihat juga dokumen kita, apakah sesuai dengan esai kita, dan apakah akan sesuai dengan wawancara kita. Begitu ya, nanti mungkin Mas Felix juga bisa menambahkan. Sehingga apa yang terjadi nanti di wawancara atau di administrasi akan dilihat misalnya kesinkronan ya, kesesuaian ya, kongruensi dari data-data yang sudah kita submit ke LPDP. Dan nanti di wawancara juga akan digali oleh para reviewer ya. Sehingga kalian harus memastikan bahwa data yang kalian masukkan itu jujur, asli ya, sehingga ketika mereka cross check ya tidak ada kekeliruan ya. Saya ingat ya nih Mbak Hana mungkin tahu ya, ada alumni PPI itu waktu mau daftar PPI Dunia, dia ngakunya pernah ketua BEM universitas begitu. Pernah jadi ketua BEM universitas, padahal enggak pernah. Wah, itu sama waktu itu koordinator PPI Dunia Mas Fajar itu ngamuknya bukan main. Ini orang kok munafik banget, bohong gitu ya. Akhirnya tidak kita loloskan ke PPI apa namanya Dunia, karena memang waktu itu dia juga bukan anak LPDP kalau nggak salah ya, beasiswa yang lain. Oke, jadi itu teman-teman ya, pastikan bahwa kalian menuliskan apa adanya ya, dan juga sesuai dengan profil kalian ya. Dan juga saran saya juga nggak usah banyak-banyak. Saya yakin Mas Felix ini sertifikatnya ada 1000 lebih. Tapi nggak semuanya juga diupload ya. Cukup yang paling powerful begitu ya Mas Felix ya, yang paling menonjol gitu. Misalnya Mas Felix pernah juara pidato antar galaksi. Itu yang diupload ya. Yang level kecamatan, juara apa makan kerupuk RT itu enggak usah dimasukin ya. Jadi kita pilih yang paling menonjol. Yang kedua juga yang apa istilahnya ya, membentuk profil kita. Misalnya Mas Felix sudah memprofilkan diri sebagai aktivis lingkungan ya. Artinya apa? Sertifikatnya, kemudian pengabdiannya, penelitiannya, itu semua tunjukkan mengarah kepada satu bidang yang itu demikian menonjol sehingga LPDP percaya bahwa kita punya komitmen yang kuat ketika sudah suka pada sesuatu. Oke. Itu mungkin ya untuk apa namanya pengantar saya mengenai esai. Nah, struktur umum esai ini ada 3 hal ya. Yang pertama pengenalan, kedua isi, yang ketiga kesimpulan. Nah, ini jujur juga ya teman-teman bahwa strukturnya esai LPDP itu mirip dengan strukturnya tugas-tugas kuliah saya waktu S2 begitu. Jadi ketika saya S2 di luar negeri saya itu heran loh. Ini saya kok kayak garap esai LPDP ya. Jadi satu tugas itu satu kuliah satu apa MK itu ada 3 tugas, semuanya esai dan strukturnya sama, ada introduction, ada body dan ada conclusion. Sehingga bersyukurlah kalau kalian dapat
tugas esai ya dari LPDP. Ini latihan guys, latihan untuk kalian nanti kalau kuliah di luar negeri. Nah, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya. Yang pertama tentang introduction atau awalan dari esai. Jadi reviewer ini juga ya kalian tahu ya, reviewer itu juga manusia yang bisa bosen, yang bisa merasa ini nggak ada subjektivitas ya yang masuk di situ ketika dia sedang menilai. Dan juga pasti reviewer kan nggak cuma mereview satu ya teman-teman, pasti ada puluhan mungkin ratusan ya tergantung berapa yang kemudian mendaftar, berapa reviewer yang tersedia. Nah sehingga teman-teman pastikan bahwa introduction itu punya bahasa yang menarik, itu yang pertama. Ya, yang kedua, menyimpulkan segala yang akan kalian tuliskan di dalam esai kalian. Esai kalian nanti berapa? Sekitar 1.000 sampai 2.000 atau lebih ya. Nah, pastikan di 2 paragraf awal itu sudah memikat seorang reviewer. Ya, karena kita tahu ya di psikologi itu ada first impression ya. Kalau awal impresinya aja sudah ini orang apa sih tulisannya nggak jelas, pasti image-nya si penulis itu juga akan jelek sampai ke belakangnya. Nah, coba belajar dari Mas Felix ini, dari sambutannya hangat, senyumnya begitu lebar ya, tatapan matanya sangat tegas. Nah, akhirnya impresi kita juga baik. Wah, pasti Mas Felix kalau ngisi materi keren ini, gagah ini, kan gitu. Jadi pastikan ya pengenalan awalan introduction-nya kalian itu bagus dan juga merangkum begitu ya, merangkum apa yang akan kalian tuliskan berikutnya. Yang kedua ya mengenai isi, saya ingin teman-teman ya memastikan bahwa esai kalian itu saling terhubung, sistematis dan proyektif. Maksudnya bagaimana? Jadi jangan sampai ya kita kalau nulis esai itu antara paragraf pertama, ke-5, ke-10, ke-20 itu ternyata tidak punya alur ya yang terhubung, yang tidak relevan satu sama lain, yang seolah-olah pokoknya kalian nulis istilah Jawanya itu menumpahkan apapun ke dalam esai, tapi kemudian tidak ada saling keterhubungan. Maksud saya bagaimana? Kayak tadi saya contohkan ya. Kalau memang kalian itu punya profil sebagai aktivis mahasiswa, yang pernah menurunkan, misalnya siapa, Pak Harto, wah ini sudah angkatan tua banget ya, nggak mungkin ikut LPDP. Ya mungkin menurunkan siapalah, Presiden Zimbabwe atau siapa. Nah, kalian tunjukkan secara tuntas dari awal sampai akhir ya, keorganisasian kalian, apa saja yang pernah kalian lakukan, prestasi kalian di organisasi, apa saja yang sudah kalian ciptakan, kalian ubah. Nah, jadi fokus ke satu bidang itu. Ya, tidak perlu tiba-tiba cerita tentang masa lalu, mantan, kemudian gebetan, mau nikah, kemudian batal. Nah, itu cocok untuk di TikTok, di Instagram, tapi tidak untuk di esai LPDP. Oke. Yang kedua juga harus sistematis ya. Jadi pastikan bahwa ketika kalian menjelaskan apa-apa di dalam esai LPDP kalian ya, bahasa kalian itu mengalur ya dari awal sampai akhir ya, bahasanya sistematis. Caranya tahu dari mana sistematis? Ada kalimat topik, ada kalimat penunjang, kalimat topik sentence and justification ya. Itu nanti mungkin bisa kita perdalam di sesi yang lain ya. Cuman yang pasti teman-teman harus memastikan bahwa esai kalian itu sistematis, punya kerangka. Jadi orang ketika baca sampai tuntas, apa yang kalian tulis itu terpatri di dalam kepalanya si pembaca. Kenapa? Karena punya kerangka. Kalau nggak punya kerangka, mungkin teman-teman pernah ya baca makalahnya sendiri gitu. Begitu dibaca, aduh kok aku kayak gado-gado yang diaduk gitu ya. Nggak jelas ini ayamnya mana, kecapnya mana. Nah, tapi kalau kita menulis, kita harus bisa punya kerangka yang baik sehingga ketika orang itu membaca, ya dia punya gambaran yang lengkap, yang detail, yang jelas mengenai diri kita. Jadi ada impresi, ada pesan yang ditinggalkan setelah membaca esai kita. Yang terakhir, yang ini juga penting adalah proyektif. Maksudnya apa? Bahwa yang kalian tuliskan itu akan menggambarkan apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Jadi begini ya, LPDP itu ingin melihat kalau kamu pernah sukses di masa lalu, ada kemungkinan kamu bisa mengulang kesuksesan yang sama di masa depan. Untuk itu kita ingin melihat apa saja yang pernah kamu lakukan di masa lalu, yang itu membantu kami untuk menilai, oh dengan kesuksesan kamu di masa lalu itu,
ketika kami memberikan kamu LPDP, beasiswa, kamu pulang, kamu juga akan menjadi orang yang sukses, bahkan lebih sukses. Jadi pastikan tulisan kamu itu juga proaktif ke masa depan. Dan itu juga bermakna apa? Apa yang sudah kalian tuliskan di masa lalu, tentang masa lalu, itu menjadi dasar pijakan untuk masa depan. Misalnya, Mas Felix pernah galau gara-gara rumahnya kena tanah longsor. Nah, itu kemudian jadi alasan Mas Felix aktif di kegiatan lingkungan dan di masa depan ingin melakukan rehabilitasi, misalnya apa lahan-lahan pertanian yang rusak dan sebagainya ya. Jadi ada hubungan antara belakang dan depan. Dan juga pastikan LPDP itu pengen dikasih janji-janji teman-teman ya. Mas Felix itu saya nggak tahu janji-janjinya apa. Pasti keren tuh, cuetar membahana ya. Jadi pastikan kalian juga memberikan janji-janji tapi itu rasional. Taunya kita rasional dari mana? Spesifik, measurable, ya attainable, ya. Kemudian juga punya dasar pijakan di masa lalu. Kan nggak mungkin kalau Mas Felix ternyata cuman hobinya nge-MC, pernah jadi duta kampus, terus tiba-tiba ngomongin lingkungan, mau ngambil Magister of Environment, pasti tidak nyambung. Ya pastikan pijakan dengan proyeksi masa depan kalian berhubungan. Nah, yang terakhir ini kesimpulan ya, artinya sunnah. Termasuk kalau saya jelaskan, saya dapat pahala, nggak saya jelaskan juga nggak apa-apa. Berarti tidak usah saya jelaskan ya. Oke, lanjutnya. Jadi ini ya, tahapan menulis esai itu ada beberapa. Saya tidak tahu ini, waktu saya terbatas ya pasti ya. Oke, yang ada 4 hal ya yang harus kalian pahami. Yang pertama, pahami visi, tujuan, harapan beasiswa ya. Itu sebabnya tadi dikasih tahu ya, tolong baca apa websitenya LPDP. Nah, tapi menurut saya gini ya, ada semacam dark apa hidden vision ya, visi yang disembunyikan begitu atau yang implisit. Jadi tidak secara langsung diungkapkan. Nah, kita taunya dari mana? Kita taunya bisa dari misalnya ikut seminar-seminar, lalu di situ ada direktur LPDP presentasi tentang A, B, C, D. Kita akan menangkap, oh, visi atau tujuan yang tersembunyi itu ini loh. Oke ya, misalnya saya yakin bahwa LPDP itu ya punya kepentingan soal apa namanya nasionalisme ya, moderasi, sehingga kadang mohon maaf ketika penampilan kita atau jawaban kita itu menunjukkan eksklusivisme ya, eksklusivitas, maka kemudian kemungkinan ditolak kita ada. Termasuk misalnya ya dulu itu pernah ada kasus rame alumni LPDP kalau nggak salah mendukung Papua Merdeka. Wah, itu rame banget sampai dikejar-kejar oleh apa namanya direktorat dan sebagainya, LPDP diminta balikin uang ya. Nah, itu juga kemudian jadi evaluasi besar dan kemudian ada apa namanya tes-tes yang sangat menekankan kepada wawasan kebangsaan dan kenegaraan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga ini salah satu tips saya ya. Coba pahami profil individu penerima beasiswa ya. Dan proyeksikan profil mereka itu pada diri kalian. Misalnya, oh, yang keterima beasiswa rata-rata kayak Mas Felix ya. Nah, kalian lihat diri kalian, kok saya kurang Felix gitu. Nah, berarti apa? Sebelum kalian daftar LPDP, ya kalian cari nih, apa sih pengalaman-pengalaman kalian yang bisa menjadikan kalian sehebat Mas Felix ya. Jadi jadikan Mas Felix itu benchmark minimal. Kalau kalian nggak selevel Felix, sudah nggak usah daftar. Pasti nggak lolos ya. Mas Felix dari namanya aja udah ada kata rimba, artinya Mas Felix ini raja rimba ya. Berarti kalian juga harus levelnya kayak Mas Felix ya, raja rimba. Jadi begitu, cari profil individu ya penerima beasiswa ya, dan kalian emulasikan profil mereka pada diri kalian. Secara umum ya, menurut saya profil penerima beasiswa itu ada 4 macam. Ada 4 macam ya, yang itu boleh kalian pilih salah satu atau lebih dan harus muncul di dalam esai kalian. Yang pertama akademisi, ya misalnya Pak juara PKM, banyak ikut riset, asisten dosen, aslab, IPK 5,5, lebih dari 4 IP-nya. Ya IPK-nya gara-gara saking kerennya, lulus 3,5 tahun, wisudawan terbaik. Nah, kan gitu. Atau misalnya ya intinya yang berhubungan dengan perkuliahan, tapi juga punya kemampuan leadership, misalnya ikut lomba-lomba apa penalaran begitu kan dan menang. Yang kedua adalah anak organisatoris, misalnya apa ketua BEMU ya, ketua DEMA, ketua KM ya, ketua Senat, nah ketua himpunan mahasiswa Islam lah, ketua ikatan mahasiswa Muhammadiyah kami dan sebagainya ya. Itu
adalah penerima beasiswa yang profilnya organisatoris atau aktivis. Yang ketiga, ada juga yang entrepreneurs. Nah, misalnya apa? Oh, Mas Felix ini ternyata punya apa namanya kantong plastik ya yang bisa dipakai 1000 tahun ya tanpa lecek ya kan, cukup dikibas langsung jadi rapi. Wah, ya nggak bisa sobek dibakar pakai api 1000 derajat juga nggak meleleh. Wah, tapi fashionable, keren. Nah itu teman-teman entrepreneur punya banyak apa namanya startup. Nah ini juga bisa dapat beasiswa LPDP. Yang menurut saya paling gampang dapat adalah yang Divergent, teman-teman ya. Divergent, tahu nonton film Divergent ya? Yang nggak tahu berarti tua banget, atau kalau nggak muda banget, saya nggak tahu kalian yang mana ya. Divergent itu artinya kalian punya lebih dari satu profil. Misalnya Pak, oh ternyata Mbak Hana ini selain IPK-nya 8,5, wah ternyata juga ketua BEM dan juga punya usaha. Ya kan, usahanya apalah gitu ya, cilok leleh atau apa. Nah, itu jadi, dan itu omsetnya katakan 20 triliun. Wah, luar biasa kan. Kalau kayak gitu gimana nggak gini ya, LPDP ya pasti nggak mau ngasih beasiswa lah, kayak udah kaya kok ya Mbak Hana, mohon maaf ya. Nggak, ini saya bercanda, maksud saya apa? Jadi kalian harus punya profil ya yang itu benar-benar menonjolkan diri kalian di suatu bidang, dan akan lebih baik kalau kalian ternyata punya lebih dari satu bidang yang itu menunjukkan kekuatan kalian. Oke ya. Yang ketiga, pahami pengalaman atau contoh esai penerima beasiswa. Nah, jadi saya dulu juga nggak malu-malu ya untuk minta esainya Mas Felix misalnya, esainya Mbak Hana, esainya Mas Hamam. Itu saya minta ya kan, baik-baik, kemudian saya pelajari dan juga kadang saya konsultasikan ke beliau. Nggak apa-apa ya. Jadi caranya kita untuk bisa sukses ya mau nggak mau ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kita pelajari, oh Mas Felix itu begini, Mbak Hana itu begini. Lah kalau saya sendiri kira-kira nulisnya harus bagaimana. Oke. Yang keempat, nah yang terakhir, pahami panduannya, format instruksinya. Ya misalnya apa yang paling bahaya itu ada pertanyaan mengenai kontribusi. Terus kalian ternyata tidak menjawab bagian kontribusi atau kurang mendalam menjawab mengenai kontribusi. Itu akan jadi satu pengurangan nilai yang cukup signifikan. Jadi itu 4 hal ya. Yang pertama, pahami visi, tujuan, harapan beasiswa. 2, profil. 3, pengalaman atau contoh esai penerima beasiswa lain ya. Yang 4, pahami panduan. Oke. Ini ya yang tahapan menulis esai yang kedua ya. Yang pertama ada buat mind map ya. Saran saya buat mind map. Walaupun saya juga harus mengakui ya, saya baru bisa bikin mind map itu setelah pulang dari S2 di luar negeri. Karena untuk membuat mind map kita harus sudah sering nulis. Karena sering nulis kita jadi punya kebiasaan, kita punya konsep yang lengkap total, baru kemudian menuliskan. Kalau memang nggak bisa seperti itu, saran saya ya kalian buat minimal poin-poin outlines ya, apa aja yang mau kalian tuliskan. Misalnya di elemen atau di bagian kontribusi yang akan saya lakukan gitu ya, atau zaman saya itu misalnya ada makna sukses buat saya. Nah itu sebelum kalian buat paragrafnya, kalian tulis saja poinnya. Misalnya saya menulis sukses artinya adalah punya dampak untuk sosial, sukses artinya mencapai cita-cita, sukses artinya membuat orang tua bangga. Baru kemudian saya tulis secara lengkap detail paragraf-paragrafnya. Ya, jadi jangan langsung menulis. Saran saya punya semacam kerangka yang itu kemudian menjadi batasan, menjadi arah bagi tulisan kita. Kemudian saran saya juga ya, esai yang bagus itu bisa menunjukkan jatuh bangun ya, menunjukkan bahwa kalian tuh pernah gagal tapi juga kemudian mampu untuk melampaui kegagalan. Saya nggak tahu misalnya apa Mas Hamam ini ya, pernah mendaftar sebuah beasiswa, lalu kemudian mencurahkan tenaganya luar biasa, terus ternyata gagal, gitu ya, atau ikut sebuah kompetisi, ya kan, atau ikut pemilihan ya, jadi ketua BEM dan ternyata gagal. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Hamam untuk kemudian mengatasi kejatuhannya, gitu ya, untuk
mengatasi rasa minder atau mungkin galaunya ketika kalah, dan kemudian tunjukkan bahwa kalian bisa bangkit dari kondisi itu. Jadi LPDP juga perlu melihat apakah kalian layak untuk mampu nggak menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, dan otomatis kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah pribadi yang tangguh. Oke, yang berikutnya. Oke, tolong dikasih cues ya kalau saya sudah melebihi waktu ya. Tips saya yang berikutnya ya. Jadi ketika menulis ya, kalau sudah membuat kerangka, silahkan langsung saja nulis. Dan ketika nulis itu jangan dikit-dikit edit. Itu lakukan saja di belakang ya. Lebih baik tulis saja dulu apa yang ada di pikiran, tumpahkan. Nah, setelah selesai di tahap penumpahan ide, baru kemudian masuk ke fase revisi. Fokuslah pada isinya. Apakah ide-idenya logis, apakah ceritanya nyambung begitu ya? Apakah kemudian sudah sesuai dengan visi atau tujuan beasiswa LPDP. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya, bahwa misalnya ya LPDP itu kan tuntutannya adalah nasionalisme ya, ingin kalian pulang ke Indonesia begitu. Otomatis ya kalian secara substansi harus menunjukkan bahwa kalian akan berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan Indonesia. Lah gimana kalau misalnya Hana nulis bahwa saya kepingin ketemu sama pria-pria Korea yang yang kiowo begitu, lalu nikah dan berumah tangga di Korea, ya itu sudah jelas bunuh diri ya. Nah, jadi tunjukkan bahwa kalian itu ingin membangun Indonesia, punya kepedulian terhadap Indonesia, dan punya gambaran kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk Indonesia. Baru kemudian setelah merevisi substansi atau konten, kalian masuk ke merevisi ejaan, titik koma, gaya bahasa. Ya, misalnya ada tulisan yang menurut kalian nggak pas ya, karena terlalu informal, bisa kalian edit di fase ini. Nah, karena saya juga orang psikologi ya, jadi saya ingin jelaskan bahwa kalau biasanya penulis pemula itu fokus langsung ke 3 hal ini secara sekaligus. Nah, yang terjadi overload, kognitifnya overload karena harus melakukan 3 hal yang itu masing-masing sangat kompleks ya dalam waktu yang bersamaan. Jadi tips saya adalah jangan lakukan itu secara sekaligus, tapi lakukan itu secara terpisah ya. Saya ulangi, pertama ada fase penumpahan. Ya, penumpahan ide-ide gagasan tanpa kemudian khawatir, tanpa kemudian menyensor. Yang kedua baru fase revisi. Revisi apa? Konten, ide, gagasan ya. Yang terakhir baru kemudian revisi kepada misalnya ejaan, titik koma, gaya bahasa. Oke. Yang terakhir, nah ini tahapan menulis esai ya, yang terakhir ketika menulis esai, yang pertama adalah fokus pada demonstrasi ya, bukan eksplanasi. Eksplanasi itu contohnya apa misalnya? Kepemimpinan membutuhkan berbagai elemen yang harus ada agar. Nah, itu klise guys. Klise ya, nggak usah nulis seperti itu. Tapi yang kalian tuliskan adalah misalnya apa? Pada saat saya memimpin HMJ, saya menemukan beberapa kesulitan. Ya kan, kesulitan itu misalnya anggota yang tidak solid dan juga senior yang terus menjegal. Lalu apa yang saya lakukan saat itu? Saya memilih untuk membangun komunikasi. Saya mengajak untuk berdiskusi pihak-pihak baik anggota dan juga alumni. Lalu saya sampaikan visi saya dan harapan saya untuk mereka bisa bergabung. Syukur mereka kemudian turut ya membantu saya mensukseskan visi misi agenda saya, sehingga ketika kegiatan mereka tidak hanya hadir, mereka juga mendorong ya kan anggota-anggota lain, alumni-alumni yang lain senior untuk membantu kesuksesan agenda saya. Nah, itu jadi tidak hanya eksplanasi tapi juga ke demonstrasi. Kenapa kok fokus ke demonstrasi? Karena kalau eksplanasi ya kesannya itu kalian tidak benar-benar melakukan, kesannya kalian tidak benar-benar hidup di dalam pengalaman itu. Tapi kalau kalian melakukan demonstrasi, selain itu tidak memboringkan ya toh, juga kemudian membuat orang percaya bahwa kamu betul-betul telah melakukan yang kamu tuliskan. Nah, yang kedua, fokus pada pencapaian, dampaknya, bukti-buktinya. Jangan hanya terlalu abstrak. Misalnya apa? Saat itu terjadi perubahan yang luar biasa.
banyak orang yang merasakan nuansa yang tercipta berbeda sama sekali ya. Saya sulit untuk melihat hal yang sama dilakukan kembali. Ini adalah kata-kata yang terlalu abstrak. Jadi berikan data-data, bukti ya yang menunjukkan bahwa kalian sukses. Yang itu mungkin bisa saya bilang empiris gitu ya. Misalnya apa? Ketika saya memimpin jumlah anggota meningkat menjadi 2 kali lipat, ya kan? Nah, itu contoh data yang sifatnya empirik. Yang ketiga, perhatikan kalimat pokok dengan kalimat pendukung ya. Jadi ini juga bisa kita maknai sebagai begini. Kadang teman-teman dalam satu paragraf itu kalimatnya panjang banget sampai bisa satu paragraf itu setengah halaman sampai 1 halaman sendiri. Nah, biasanya itu terjadi karena ada banyak sekali kalimat pokok atau gagasan utama di dalam satu paragraf. Nah, jadi pastikan satu paragraf itu cukup 1 kalimat pokok ya dan juga pendukung-pendukung. Ya, sehingga kalau saya ketemu tuh paragraf yang begitu panjang, saya biasanya akan memberi saran untuk dipecah, ya, dipisah menjadi beberapa paragraf. Dengan dipisah menjadi beberapa paragraf, reviewer jadi lebih bisa menangkap maksud kalian. Nah, yang terakhir buat agar satu paragraf ke yang lainnya bisa mengalir. Nah, untuk itu ya pelajari yang namanya kalimat hubung ya. Saya waktu belajar IELTS itu dapat ilmu ini ya, kayak moreover ya, apalagi furthermore gitu ya. Furthermore, tahu ya, furthermore ya, saya pronounce-nya agak salah biar yang nggak tahu jadi tahu. Furthermore ya, moreover, in addition ya. Nah, itu kan membuat kalimat lebih mengalir. Atau misalnya however gitu ya, however, nah, itu. Meski demikian, bagaimanapun, nevertheless, gitu ya, nevertheless, gitu ya. Oke, mungkin itu ya beberapa tips dari saya ya. Nanti bisa dilanjutkan ya. Ada tips-tips lain dari Mas Felix ya. Ini insya Allah lebih update karena 2021 ya Mas ya. Kalau saya itu 2017 guys, sudah agak lama ya. Walaupun kemudian karena saya lolos April 2017, berarti 2017 sampai 2023 ya. Ada banyak yang konsultasi ke saya ya, dan juga banyak juga ya yang sudah lolos LPDP ya. Saya bersyukur juga ya, semoga teman-teman bisa menyusul. Oke, mungkin itu ya sedikit dari saya kembalikan ke Mbak Hana ya. Sekian. Baik, terima kasih Kak Ahmad atas pemaparannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang punya pertanyaan, mohon ditahan dulu karena nanti pas akhir materi kita akan ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa langsung tanya ke kakak-kakak kita hari ini. Ya, without further ado, biar bisa diaplikasikan sekarang, bisa kita langsung ke pemaparan materi Kak Felix. Untuk Kak Felix, tempat dan waktu dan Zoom dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Kak Hana. Terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang itu tidak harus berisik, mengejar itu tidak harus berlari. Untuk didengar orang tidak harus berteriak. Berjuanglah sekeras mungkin dengan penuh kesabaran, diam, tenang, dan skip orang-orang yang bicara buruk tentangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam LPD Friends. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2021, Universitas Pendidikan Indonesia, dan awardee LPDP PK180 Padmawijaya, hadir menemani para pejuang beasiswa LPDP. Wah, semangat ya teman-teman. Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu, menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dibahas secara tajam, setajam silet. Saya sangat senang sekali dan begitu apresiasi kepada teman-teman semua dan kepada panitia khususnya karena telah membuat webinar ini dan sebagai wadah informasi pastinya ya ke teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, pada hari ini teman-teman, sebagaimana telah disampaikan, kita akan fokus membahas bagaimana tentang gambaran umum beasiswa, tips and trick lulus beasiswa. Nah, tapi tadi sudah sedikit disinggung oleh Kak Ahmad terkait dengan esai ya. Sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin sungkem dulu dengan senior saya, Mas Ahmad, PK 86, saya PK 180, Mas Ahmad.
Halo Mas Ahmad, saya PK180, sudah berapa generasi gitu ya berlalu. Nah, terima kasih untuk tips esainya Mas Ahmad. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman juga untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Dan juga ini juga menjadi informasi kepada saya untuk melanjutkan S3 dengan LPDP Mas Ahmad. Terima kasih banyak untuk informasinya. Nah, baik kepada Kak Hana, saya izin share screen boleh ya? Ya, silakan Kak. Oke, saya izin share screen. Nah, teman-teman disclaimer dulu, saya di sini bukan bermaksud menggurui, karena mungkin teman-teman sudah ada yang lebih paham gitu ya dengan website LPDP dan juga dengan sudah familiar gitu ya dengan aplikasi di LPDP sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman, wow, sudah terpampang nyata gitu ya. Foto lagi di Turki nih teman-teman, lagi konferensi internasional dengan biaya LPDP. Wow, keren ya. Ini sudah saya spill sedikit tipis-tipis teman-teman. Kalau LPDP itu punya biaya untuk konferensi internasional gitu ya. Saya pergi ke sini. Oke. Nah, jadi sedikit tentang saya tadi sudah gitu ya. Saya itu award di mana dan juga saya jurusan apa dan di mana gitu ya. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bakal ngangkat satu tema, yaitu di mana mempersiapkan dirimu menyambut beasiswa LPDP tahap kedua, di mana ada what other awardees don't tell you. Nah, pada kesempatan kali ini, kita lihat nih teman-teman, siapa sih yang nggak kenal dengan 3 wanita cantik ini? Nah, tapi pada malam hari ini kita bukan bahas masalah kecantikan mereka, bukan bahas masalah pakai skincare apa, merkuri atau tidak, enggak ya teman-teman. Tapi pada malam hari ini kita bakal bahas bagaimana perjuangan mereka gitu ya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, ini ada Tasya Kamila, ada Gita Gutawa, dan juga ada Mbak, ya ini kakak saya gitu ya, kakak ya, tapi bukan sepupu gitu ya. Ini ada Mbak Maudi Ayunda gitu ya. Nah, di sini juga ada saya pastinya. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan posisi seperti ini, menjadi seorang awardee LPDP bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Karena ini membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Dan saya rasa, dan saya sepakat, dan mungkin teman-teman sepakat bahwasanya pada malam hari ini adalah malam saksi perjuangan kalian untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi, sama-sama kita aminkan supaya teman-teman semua bisa lulus di LPDP tahap kedua ini. Karena saya juga teman-teman for information, saya juga lulus di tahap kedua soalnya. Karena tahap pertama saya masih tahap membuat esai selama 1 tahun. Jadi menjadi scholarship hunter itu nggak gampang ya teman-teman, bukan cuma kayak, aku mau daftar LPDP gitu kan, silakan langsung aja isi formnya, buat esainya gitu kan, sebagaimana kalian mau dan kalian tahu gitu, enggak. Jadi memang sebagai scholarship hunter itu memang banyak banget perjuangannya teman-teman, triggernya luar biasa banget. Sampai saya resign, sampai saya juga harus ngorbanin segala jenis apapun yang saya punya pada saat itu, pada masanya. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin mendaftar beasiswa, mungkin banyak yang belum familiar dengan website dari LPDP ini, gitu ya. Karena kalau di LPDP ini kita itu mau cari informasinya gampang banget, gitu ya. Selain dari website LPDP, kita juga punya Instagram dari LPDP, gitu. Nah, jadi kalau kalian itu masih belum tahu apa itu LPDP, silakan carinya di sini, gitu. Karena kalau mungkin Kak Ahmad sepakat dengan saya, gitu ya, kalau misal teman-teman ingin bertanya kepada awardee gitu ya terkait dengan Kak saya mau daftar LPDP tapi saya nggak tahu sama sekali apa itu LPDP, jika kalian tanyakan itu kepada awardee LPDP sangat tidak sopan teman-teman. Kenapa? Karena itu sudah ada di website gitu. Di website sudah ada. Ketika kalian nanyakan basic gitu kan, kalau kalian nanya-nanya masalah Kak, saya mau daftar LPDP, tapi saya belum tahu apa arti LPDP. Jangankan apa itu beasiswa LPDP, kepanjangan LPDP itu mungkin dia nggak tahu teman-teman gitu ya. Itu sangat-sangat tidak sopan kalau ditanyakan kepada awardee. Nah, makanya usahakan ini saya kenalkan kepada kalian website dari LPDP. Itu ada di mana? Ada di lpdp.kemenq.go.id. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat saat ini for information sudah buka tahap kedua dan ini sudah dihitung mundur ya oleh LPDP itu 18 hari, 13 jam dan 32 menit lagi. Sangat mendetail banget LPDP ini. Nah, untuk kalian-kalian boleh nanti di sini dilihat di scholarship gitu ya, apa yang beasiswa apa yang ingin kalian ikutin gitu. Apakah kalian mau ikut yang targeted, ada affirmation dan lain sebagainya. Di sini juga bisa kalian untuk klik link untuk mendaftar gitu. Kak, aku bingung Kak, di mana ya link untuk mendaftarnya? Silakan klik yang nomor 1 ini, registration and schedule. Nah, di situ kalian bisa klik ya teman-teman, dan juga kalian bisa lihat apa aja persyaratannya gitu ya, karena memang LPDP ini setiap tahunnya upgrade buku panduan gitu. Jadi memang
kalau jurusan kalian yang sebelumnya tidak ada, bukan tiba-tiba sih, tapi memang ada di tahun ini, syukur gitu. Tapi ada juga yang tahun lalu atau di tahap sebelumnya itu ada jurusannya, tapi di tahap ini dihilangkan jurusannya teman-teman. Contohnya saja jurusan saya pendidikan geografi. Dulu di tahap saya itu cuma ada cuma ada dua universitas di Malang, di Universitas Negeri Malang dan juga di Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi saat ini sudah ada 5 universitas di UPI, di Malang, di Jakarta, di Jogja, dan lain sebagainya. Saya lupa satu lagi di mana. Nah, itu teman-teman. Jadi kan harus upgrade dengan website dari LPDP ini, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sedikit informasi aja kepada kalian semua. Nah, saat ini awardee LPDP sampai tahun 2021, ya saya juga belum update gitu ya, sebanyak 29.872 orang, teman-teman. Nah, lumayan banyak ya. Nah, di sini sih yang perlu kalian tahu gitu ya. Bukan aku nakutin atau bukan ingin seperti momok bagi kalian, enggak. Tapi di sini adalah sebagai motivasi kepada kalian. Sebenarnya 1 tahun itu LPDP cuma menerima 4.266 orang. Nah, artinya bisa bertambah tapi dikit, bisa juga berkurang gitu. Dan informasi yang saya dapatkan pada saat ini, LPDP menurunkan kuotanya. Yang awalnya 4.000-an sekian, sekarang hanya 3.500-an sekian, teman-teman. Artinya persaingan kalian semakin ketat gitu ya. Nah, ini di tahun saya 2021, ini diakumulasikan dari tahap 1 dan juga tahap 2, ada 4.266 awardee yang lulus ya dari tahap 1 dan juga tahap 2. Artinya teman-teman, kalau kita bagi 2 aja, hanya 2.000 orang yang keterima. Dari informasi yang saya dapatkan, ketika di tahap 2 itu ada sekitar 20.000 orang pendaftar. Wow, luar biasa sekali ya. Bisa menjadi satu di antara 20.000 orang itu yang lulus di beasiswa LPDP. Karena beasiswa LPDP ini beasiswa yang luar biasa banget, teman-teman, fundingnya gitu. Jadi nggak main-main gitu loh. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan ini, harus benar-benar selain juga berusaha, harus dibarengi dengan doa gitu. Mungkin teman-teman kalau mau ikut LPDP langsung banyak ya, aku tahajudnya rajin gitu ya, seketika langsung rajin tahajud gitu, rajin sholat duha gitu ya. Kok anak ini rajin sholat duha, rajin sholat tahajud gitu kan, mungkin Tuhan juga heran gitu ya. Tapi teman-teman nggak apa-apa, itulah mungkin awal dari kalian itu bisa hijrah gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, itu semua harus diawali dengan sebuah keinginan, nanti lama-lama jadi sebuah kebutuhan gitu. Nggak apa-apa. Nah, itulah sedikit mengenai informasi. Nah, ini sudah ada informasi lagi teman-teman. Nah, mungkin kalian juga, kemarin ada yang DM saya gitu kan, Kak, saya mau ikut LPDP, tapi saya bingung Kak, saya mau masuknya kemana ya? Saya tuh orang susah katanya gitu, karena teman-teman LPDP ini bukan untuk beasiswa orang susah saja gitu ya, tapi segala jenis manusia bisa ikut beasiswa LPDP gitu ya. Nah, dari beasiswa afirmasi, ada beasiswa targeted, dan juga ada beasiswa PTUD ya, beasiswa umum gitu ya teman-teman. Nah, di mana ada beasiswa afirmasi itu, ada beasiswa putra-putri Papua, afirmasi, ada prasejahtera, dan juga ada penyandang disabilitas. Nah, kalau kalian itu pingin ke aku, kayaknya nggak sanggup deh gitu kan, kalau untuk ke beasiswa reguler gitu kan, karena memang beasiswa reguler dan juga beasiswa afirmasi ini ada perbedaan teman-teman, dari segi persyaratannya, dari segi skor TOEFL gitu kan, kalau di tahun saya, dan sampai sekarang gitu ya, untuk beasiswa reguler dengan beasiswa afirmasi itu skor TOEFL-nya berbeda. Nah, kalau untuk umum itu skor TOEFL-nya minimal 500. Sedangkan kalau untuk saya kemarin di afirmasi, saya itu menggunakan skor TOEFL cuma 400, teman-teman. Nah, jadi jelas sangat berbeda gitu ya. Terus dia bilang, Kak, saya mau ikut yang afirmasi saja deh, Kak. Ada nggak di sini kriteria kamu gitu kan? Karena kalau misalnya mau ikut putra-putri Papua, artinya harus orang asli Papua gitu ya. Dibuktikan dengan KTP dan lain sebagainya. Kalau mau ikut daerah afirmasi, itu harus daerah-daerah yang ada memang afirmasi gitu, daerah-daerah 3T gitu ya. Kalau mengikut beasiswa prasejahtera, teman-teman, itu memang dari yang memiliki KIP kuliah gitu. Kalau saya kemarin itu menggunakan bidik misi gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi bidik misi, sudah diganti dengan KIP kuliah gitu ya, atau KIS gitu kurang lebih. Nah, kemudian ada beasiswa penyandang disabilitas. Kemudian juga ada beasiswa targeted, ada beasiswa kewirausahaan, ada beasiswa PNS TNI Polri, ada beasiswa dokter spesialis, dan juga ada beasiswa pendidikan kader ulama. Nah, untuk beasiswa yang targeted ini, kalau kalian itu misalnya, Kak, aku pingin deh masuk ke kader ulama gitu kan. Nanti kalian bakal kuliahnya itu di Universitas PTIK Jakarta, teman-teman. Nah, kalau teman-teman saya itu kuliah di PTIK Jakarta, itu ada kampusnya, bukan kampus, tapi ruangan kelas itu salah satunya ada di masjid, ya, ada di masjid gitu ya. Nah, jadi memang di situ ada ruangan khusus untuk belajar. Selanjutnya teman-teman ada beasiswa umum, ada beasiswa PTUD, ada reguler, dan juga ada co-funding. Nah, di mana di beasiswa yang co-funding ini
LPDP baru meluncurkan kerjasama dengan metalurgi gitu ya di salah satu universitas di Belanda gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada jurusan yang sesuai, silakan gabung aja gitu. Silakan gabung. Nah, di beasiswa LPDP ini sangat banyak sekali jenis-jenisnya, jadi kalian boleh tinggal pilih, Kak, saya maunya ke sini, ke sini, ke sini, silahkan teman-teman. Terbuka untuk umum gitu ya, bukan cuma untuk orang-orang yang khusus gitu ya, at least but orang susah gitu ya, atau orang disabilitas, atau hanya orang-orang 3T, enggak, tapi ini semua terbuka untuk umum, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman semua di sini sudah pada tahu gitu ya perubahan jadwal, tapi sedikit mengingatkan kepada kita semua, bahwasanya kali ini LPDP memberikan privilege kepada kalian semua. Di tahun 2021, itu di tahun saya, tidak ada sama sekali privilege yang seperti 2023 pada saat ini, teman-teman. Di mana kalau kalian sudah memiliki LOE, gitu ya, kalau kalian sudah memiliki LOE dari perguruan tinggi yang kalian tuju, kalian tidak perlu mengikuti ujian seleksi bakat skolastik, ya. Kalian langsung melaju, misalnya kalian lulus seleksi administrasi, saya 850.000 loh Kak untuk biaya daftar perguruan tinggi gitu ya kalau di UPI. Hangus dong Kak, itu kembali ke kamu lagi. Apakah kamu mau ambil dengan biaya sendiri atau cari beasiswa nanti ongoing atau bagaimana? Kembali ke kamu. Tapi kalau misalnya kamu ingin melewatkan seleksi bakat skolastik, kamu silakan cari LOE terlebih dahulu teman-teman. Ini informasi yang benar-benar sangat sangat membantu kalian semua gitu ya. Kenapa? Karena ketika kalian mengikuti seleksi bakat skolastik teman-teman, teman-teman, tapi jangankan untuk minum, untuk bernafas aja saya hampir lupa gitu teman-teman, karena saking fokusnya ngerjakan soal. Soalnya tuh Allahu benar susah banget teman-teman, bukan aku nakutin gitu ya, tapi memang itu soalnya, aduh, saya nggak bisa mendeskripsikannya gitu ya. Tapi kalian bisa rasakan sendiri nantinya gimana untuk soal-soalnya. Banyak sekali orang-orang yang gugur di seleksi ini gitu, karena ya tadi soalnya kita bukan cuma berpacu pada jawaban benar, tapi juga berpacu pada waktu. Di mana waktunya itu cuma dikasih 45 detik per satu soal. Sedangkan satu soalnya itu membaca, bayangkan teman-teman gitu ya, gimana membaca paragraf demi paragraf dan juga dijawab gitu. Itu lumayan luar biasa, trigger banget gitu ya. Kemudian di sini teman-teman mungkin bisa dibaca nanti di linknya, tapi memang yang paling saya highlight adalah ada dari ijazah gitu ya. Kalau dulu itu perlu dikonversi gitu ya melalui website ini, tapi kalau sekarang itu tidak perlu penyetaraan ijazah gitu ya, langsung saja gitu. Kalau dulu itu tidak perlu verifikasi KTP, tapi kalau sekarang itu sangat penting sekali untuk verifikasi KTP gitu ya. Nah, makanya dari sekarang itu kalian itu harus pastikan kalau KTP kalian itu terdaftar di Dukcapil gitu. Karena teman saya kemarin untung diingetin gitu. Kalau enggak pada saat tinggal 18 hari lagi, bagaimana kalian bisa melaporkan ke Dukcapil gitu ya? Tinggal 18 hari teman-teman. Mau ngelapor ke Dukcapil itu kayaknya ya siap-siap aja nyoba ke tahun depan gitu, karena nggak gampang untuk mendaftarkan itu tadi gitu ya. Nah kemudian ini di sini teman-teman, di sini paling pentingnya di mana LPDP itu memiliki kewajiban untuk pengabdian. Jadi kalau kalian tuh dapat beasiswa dari LPDP, bukan ujuk-ujuk, Kak, saya nggak mau pulang nih, saya udah nyaman, saya sudah dapat gebetan nih yang Kyowo nih di Korea gitu kan. Jadi saya nggak mau pulang Kak gitu kan. Oh jangan jangan gitu, nggak gitu konsepnya teman-teman. Nanti kalian langsung dimasukkan kontes sama si Bima baru tahu kan gitu ya. Langsung nanti kan mungkin kita sama-sama sudah tahu gitu kan, bagaimana kemarin sempat viral konten dari Bima gitu menyebutkan bahwa menjelaskan gitu ya, dan juga sama-sama ke kita semua bahwasanya warti LPDP lari luar negeri nggak mau balik ke Indonesia, nggak tahu diri gitu ya, jelas-jelas beliau bilang begitu. Nah tapi teman-teman kita wajib tahu kenapa sih gitu ya dia nggak pulang ke Indonesia, dan sebenarnya ada beberapa kendala gitu ya. Mungkin ini bukan untuk sebagai ditiru, tapi ya sebagai informasi kepada kalian gitu. Kalau saya tanya kepada teman-teman saya yang kemarin belum balik tapi sekarang udah balik, nah dia bilang, balik saya tuh jurusannya jurusan kajian Islam di Turki gitu ya. Saya jurusan kajian Islam di Turki, tapi saya mau balik ke Indonesia, bukan kajian Islam, tapi kajian Timur Tengah. Kajian Timur Tengah. Saya mau balik ke Indonesia, tapi belum ada yang terima saya, Felix gitu. Dan ya lapangan pekerjaan saya itu sedikit di sini, maka saya ke sana gitu. Saya tetap menetap di Turki. Nah, tapi teman-teman, bagaimanapun ceritanya, tetap harus kembali ke Indonesia untuk melakukan kontribusi terlebih dahulu. Terlepas sampai kalian mau balik, itu kembali ke diri kalian sendiri. Bagaimana hati nurani kalian bisa menentang
dari pengabdian ini gitu. Bagaimana kalian sudah dibiayai oleh LPDP? Bukan murah teman-teman. Mungkin kita bisa tanya ke Bang Yunus, maaf, ke Kak Ahmad gitu ya, terkait bagaimana sebenarnya uang kuliah di luar negeri. Teman saya itu di Michigan University itu kurang lebih biaya dari LPDP adalah 22,4 miliar. Nah, bagaimana teman-teman? Luar biasa banget ya, 2,4 miliar. LPDP sangat royal kepada mahasiswanya. Kalau dibandingkan dengan saya yang hanya 8,5 juta, itu nggak ada apa-apanya teman-teman. 8,5 dikali 4, ya baru berapa lah, kan gitu ya. Baru 40 jutaan, dibandingkan dengan dia yang dari luar negeri hampir 2,4 M, teman-teman. Itu di luar dari biaya kehidupan dan lain sebagainya. Bayangkan gitu ya. Nah, tapi itulah tadi, di mana kita itu memiliki hati nurani untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia, memajukan Indonesia. Gitu. Wow, saya bukan orasi, tapi itulah kenyataan. Nah, teman-teman, di sini saya masuk kepada poin pentingnya, di mana ada jurus jitu lolos LPDP. Nah, mungkin kalian dari tadi nungguin ya, Kak, mana sih Kak jurus jitu? Saya mau nunggu nih, gitu. Kalian tadi saya semua sudah baca, gitu ya. Nah, teman-teman, di sini nih. Mungkin di sini banyak award di LPDP yang sudah mempraktekkan ini gitu ya, bagaimana bisa lulus di beasiswa seleksi administrasi, TBS, dan juga di wawancara gitu. Nah, di mana di seleksi administrasi itu, nah di sini teman-teman, seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi, di mana seleksi ini harus benar-benar dihadapi oleh calon awardee LPDP. Oke, nah saya di sini menunjukkan salah satu bukan salah satu, tapi memang ini adalah website dari LPDP, menunjukkan bagaimana kalian itu untuk mengisi dari form di LPDP. Memang di LPDP ini kalau untuk mengisi formnya tidak bisa sekali duduk teman-teman. Kayak Kak, aku hari ini mau daftar gitu, kayak kalian mengisi Bitly gitu loh, kayak nama, email, nggak begitu teman-teman konsepnya. Tapi di LPDP ini saya ajak kemarin kurang lebih mengisi ini 1 minggu gitu teman-teman, untuk mengisi formnya aja gitu ya. Karena memang di sini LPDP meminta kelebihan kekurangan kalian untuk meminta biodata kalian gitu, media sosial, kemudian juga minta data keluarga, minta apa kelebihan kekurangan kalian, minta organisasi kalian, prestasi kalian, itu semua mintanya di awal. Dan kemudian kalian juga diminta untuk memilih jurusan, itu di awal, teman-teman. Gitu ya, itu semuanya di awal. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat bagaimana nanti kalian mengisi ini semua, gitu ya. Ada dari universitas asal, prodi, kemudian juga tahun lulus. Nah, selanjutnya di sini. Nah, di sini kunci pentingnya bahwasanya LPDP baru-baru ini gitu ya mengeluarkan konten yang sangat-sangat edukatif kepada kita semua gitu, para awardee, para alumni dan juga para LPD Friends gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang gugur di seleksi administrasi. Kenapa? Karena ada beberapa sebab. Kalau saya nggak salah kemarin itu ada 7 sebab gitu ya teman-teman. Tapi yang saya ingat hanya beberapa. Di mana itu yang pertama sebabnya adalah karena mereka melampirkan sertifikat TOEFL palsu ya, di edit atau di bagaimanakan palsu, itu bisa kelacak sama LPDP. Jangan teman-teman gini, LPDP ini bukan lembaga-lembaga abal-abal teman-teman. Kalian pikir kalian tuh jago IT bisa merekayasa TOEFL? Nggak bisa gitu ya. Sejago-jagonya tupai melompat pasti akan jatuh teman-teman. LPDP lebih jago lompat gitu ya daripada kalian gitu, daripada kita gitu ya. Nah gitu teman-teman. Nah itu yang pertama, dari segi TOEFL itu dipalsukan mereka. Nah yang kedua adalah dari segi apa kemarin? Iya, surat rekomendasi yang dilampirkan dia misalnya nih, dia itu ikut tahap kedua di tahun ini gitu kan. Nah, ternyata dia nggak lulus dan dan surat rekomendasi itu dilampirkan lagi di tahun depannya di tahap yang pertama itu nggak bisa teman-teman gitu. Jadi memang harus fresh from the oven gitu. Jadi di mana misalnya nih bukannya ini di bulan Juni gitu ya. Nah minimal gitu ya itu harus di bulan Mei atau Juni surat rekomendasinya, nggak boleh udah jauh-jauh hari gitu seolah-olah ini udah kayak ya, I know gitu kan, kalian mau mempersiapkan semuanya secara matang, tapi teman-teman LPDP nggak mau seperti itu gitu. Jadi mereka mau yang fresh gitu ya, yang fresh gitu ya. Jadi nggak mau mereka yang sudah lama-lama gitu, karena mereka mengkhawatirkan ini adalah dari caplok mana gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi ini adalah beberapa. Nah jadi di sini ada beberapa persyaratan teman-teman semua boleh dilihat dan juga nanti sekiranya boleh nanti dilengkapi ada ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, surat pernyataan format LPDP itu nanti bakal dikasih oleh LPDP, ada KTP, ada surat keterangan keputusan penerima bidik misi dulu saya seperti itu. Nah tapi sekarang sudah tidak ada lagi, tapi diganti dengan tip kuliah gitu ya, atau kartu Indonesia Sejahtera juga boleh gitu ya. Kemudian ada sertifikat bahasa TOEFL gitu ya. Kemudian ada rencana studi, itu di tahun 2021 masih ada, tapi sekarang udah untuk S2 nggak ada lagi. Langsung ke esai teman-teman. Nah, bersyukurlah kalian. Tapi kalau misalnya mau S3, baru memakai rencana studi dan lain sebagainya, itu agak sedikit ribet. Nah, kemudian itu ada surat keterangan bebas narkoba dengan masa berlaku gitu.
Nah, selanjutnya adalah, nah di sini essay LPDP bakal saya bahas gitu ya. Ini juga sudah sering saya berikan tips and triknya di YouTube channel saya, di Instagram, dan juga sering saya bagikan ke teman-teman gitu. Jadi memang saya itu kalau menulis esai mengacu kepada ini. Terima kasih tadi kepada Bang Ahmad yang sudah menyampaikan tips and triknya. Nah, teman-teman mungkin di sini sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya, bahwasanya ada komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, itu namanya. Nah, kalau saat ini gitu ya, LPD itu tidak melampirkan lagi. Koreksi kalau saya salah. LPD itu tidak melampirkan lagi bagaimana ini, konsep ini. Tapi dulu LPDP melampirkan 5 poin ini, 5 poin penting ini dalam buklet mereka. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Untung para OBD itu baik gitu ya, di screenshot, disebarluaskan teman-teman. Bersyukurlah kalian. Nah, jadi di sini teman-teman itu ada 5 poin. Ini mungkin boleh dicatat atau boleh di screenshot atau nanti bakal di-share ya Kak ya. Di sini ada deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan, teman-teman. Nah, di sini deskripsikan gitu masalah urgentnya. Kemudian kedua adalah deskripsikan pentingnya ilmu. Tapi sebelum ini kalian itu jelaskan siapa kalian dulu gitu ya. Saya adalah ini, saya adalah ini. Pertama deskripsikan diri kalian seperti biasa gitu ya. Jangan langsung ujuk-ujuk ini. Lah, ini siapa gitu ya. Ujuk-ujuk masuk gitu ya. Tapi jelaskan dulu pakai mukaddimah kalian gitu. Kayak seperti yang sudah dijelaskan gitu. Pakailah kata-kata menarik gitu ya. Jangan ujuk-ujuk saya mau bangun baling-baling bambu di Indonesia seperti Doraemon. Lah, setelah ini interviewer bakal bingung gitu. Ini siapa gitu. Ini apa gitu kan. Pasti bingung gitu. Makanya para awardee itu gitu kan, pertama itu harus membuka dengan introduction dulu gitu kan, siapa dia, dari mana asalnya, apa aktivitasnya, siapa dia gitu. Pokoknya di sini di paragraf pertama kedua kamu bisa jual diri kamu semenarik mungkin teman-teman. Nah, kalau saya kemarin itu saya menjual diri saya itu dengan beberapa organisasi saya, dengan beberapa pengabdian, karena kan memang di kampus itu kita mengenal 3 Tridharma perguruan tinggi teman-teman, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga ada pengabdi ya kurang lebih begitu. Nah, itu ada 3 Tridharma perguruan tinggi. Kalian tuh harus ada minimal 1 di antara 3 ini yang kalian terapkan selama perkuliahan. Itu kisi-kisinya gitu ya. Nah, kita bisa kalian masukin teman-teman. Nah, kemudian deskripsikan masalah urgent gitu ya di paragraf berikutnya. Kalian bisa deskripsikan masalah urgent apa yang sedang dialami oleh Indonesia. Misalnya pada saat ini Indonesia sedang mengalami Indonesia saat ini sedang mengalami, misalnya nih kalau saya concern di bidang lingkungan karena saya ingin menjadi orang-orang lingkungan gitu ya, tapi bukan si paling lingkungan. Nah, saya membahas bagaimana tapi ini bukan esai saya, tapi saya hanya menjelaskan sedikit ya teman-teman. Nah, karena award di LPDP tidak boleh membocorkan sedikit pun mengenai apa yang telah didaftarkan si award gitu ya, baik dari soalnya, baik dari apa yang ditanyakan oleh interviewer, itu nggak boleh dibocorkan ke para teman-teman semua gitu secara gamblang gitu ya. Tapi kalau mungkin secara individu ya itu ya kita lah itu gitu ya. Ya itu kita pribadi itu teman-teman. Nah, di sini berikutnya adalah deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu Anda dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Misalnya gini, kalian mengambil masalah lingkungan gitu. Pada saat ini permasalahan lingkungan adalah permasalahan di bidang perubahan iklim yang semakin meningkat, menyebabkan terjadinya pulau-pulau kecil tenggelam gitu teman-teman. Nah, saya mengambil jurusan teknik lingkungan misalnya. Saya mengambil jurusan teknik lingkungan. Penting sekali teknik lingkungan ini kepada penyelesaian masalah tersebut, Bapak Ibu yang terhormat, misalnya gitu. Kenapa? Karena teknik lingkungan ini mampu untuk memberikan solusi alternatif kepada permasalahan lingkungan tadi, gitu. Jadi memang, masalahnya ada solusinya. Jadi nggak sia-sia kami kuliahkan kamu, gitu. Jadi kalau misalnya kamu itu kuliah tapi nggak ada manfaatnya, nggak usah muluk-muluk deh teman-teman. Gitu kan? Apa? Kami win-win solution gitu loh. Kalian kami kuliahkan, kami kasih dana, kalian juga kasih sumbangsi ide dong ke kita gitu, ke LPDP kamu kasih sumbangsi ide dong gitu. Jangan kamu cuma mau terima uangnya aja, tapi kamu ada idenya ke kita gitu. Gitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Kalian mau seperti apa sih Indonesia? Kemudian kalian juga deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan gitu. Kalian mau melakukan apa untuk Indonesia? Kemudian kalian juga bisa deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman inilah ya ada beberapa tips esai gitu ya yang bisa kalian terapkan untuk menulis esai kalian gitu ya. Ini sebagian kerangka saja. Tapi kalau misalnya kalian, Kak, aku punya grand teori yang lebih mantap gitu. Silahkan, nggak apa-apa, lebih mantap, lebih jos, silahkan gitu. Saya nggak melarang. Selagi itu baik untuk kalian. Kak, ini kayaknya udah update deh. Saya punya yang lebih upgrade gitu, yang lebih mantap gitu ya. Silahkan teman-teman pakai gitu. Tapi memang dari beberapa awardee yang sudah memakai kerangka ini ya alhamdulillah gitu ya. Ya bisa berhasil. Seperti itu.
Nah, selanjutnya teman-teman nggak usah berlama-lama. Nah, di sini itu ada salah satu contoh. Dan di sini saya sudah mendapatkan izin gitu ya untuk share, tapi hanya paragraf pertama saja teman-teman. Untuk esai di beasiswa LPDP. Nah, di sini ada judulnya esai peranku bagi Indonesia. Nah, di sini adalah dari Dr. Pamela Sidarta. Nah, setelah lulus menjadi seorang dokter, saya mengikuti program internship magang yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Program itu menempatkan saya pada 4 bulan di puskesmas. Nah, dia menjelaskan siapa dia gitu. Dan bagaimana sebenarnya dia itu bisa berjuang sampai saat ini. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi di awal tuh kalian jelaskan siapa kalian gitu. Kalian jual semenarik mungkin, kalian itu betul-betul saya itu orangnya produktif banget loh gitu. Nah, di sini kalian jelaskan gitu. Jadi gini teman-teman, ada beberapa, jadi maaf ya Kak kalau saya agak lama, tapi memang ini sering saya sampaikan kepada para calon pendaftar gitu ya, karena banyak orang-orang kayak merasa minder gitu ya. Kak, saya nggak punya sama sekali. Saya jujur aja deh, saya nggak punya pengalaman organisasi satu. Saya nggak punya banyak prestasi seperti yang lainnya gitu kan. Karena kalau kita tadi dengarkan gitu ya, kalau misalnya kalau mau lulus LPDP ya harus ya ikutin tadi si awardingnya gitu kan. Tapi ada yang minder gitu kan, Kak, saya nggak bisa kayak kakak gitu kan. Saya itu nggak punya organisasi Kak. Saya itu nggak punya, saya sedih gitu kan, ya Allah kok sedih banget nih ceritanya gitu ya. Saya kayak sedih gitu kan, saya antara sedih sama kayak rasain kenapa nggak ada organisasi, tiba sekarang baru repot kan, aku bilang gitu. Nah gitu teman-teman. Nah jadi di situ aku bilang gitu, nah itulah di situ kamu bagaimana memainkan kata dan juga kalimat di esai kamu gitu loh. Nah, karena juga kemarin itu ada beberapa awardee yang memang seperti itu tidak memiliki organisasi, tapi dia punya pengalaman di kuliahnya yang betul-betul ngena ke interviewer gitu teman-teman. Ya gitu. Jadi memang kalian tuh harus bisa mengemas kalimat dengan yang baik gitu. Ya, walaupun kalian nggak punya pengalaman organisasi, walaupun kalian nggak punya prestasi yang membanggakan, bukan nggak punya prestasi membanggakan, tapi masih lingkup-lingkup kecamatan, masih lingkup apa, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa dilampirin, tapi ya alangkah baiknya yang lebih tinggi gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Kalian itu lampirkan apa yang kalian punya, nggak apa-apa. Be yourself gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain gitu kan. Seperti apa yang dibilang tadi Bang Ahmad. Kalian tuh bilang, saya tuh udah BEM ini, BEM ini, tapi sebenarnya nggak ada gitu. Gitu. Itu nggak boleh teman-teman. LPDP bakal tahu begitu loh. Sebenarnya kalian tuh menulis pendahuluan 20%, isi 60%, penutup 20% gitu ya. Di mana ada deskripsikan diri, penjelasan masalah arja, ada pentingnya ilmu yang Anda ambil, penjelasan mimpi kita untuk Indonesia di masa depan, penjelasan peran yang akan diambil, dan juga bagaimana penjelasan cara mewujudkan mimpi tersebut. Gitu. Asik kan teman-teman? Cara buat esai. Iya. Ya, 1.500 tuh sampai 2.000 kata itu kurang lebih 7 lembar. Ya, kalian improve 7 lembar itu bagaimana supaya penuh gitu ya. Karena gini teman-teman, nanti kalian bukan uploadnya langsung word-wordnya gitu, enggak. Tapi nanti kalian uploadnya itu di copy, silakan pindahkan ke form dari LPDP gitu. Nah teman-teman saya sarankan kalau ngerjakannya itu subuh gitu ya, karena kalau misalnya kalian ngerjakannya siang, padat banget. Karena kemarin saya juga bolak-balik nge-refresh ulang teman-teman, apalagi H-3. Saya kemarin daftarnya itu H-7 teman-teman. Kenapa? Karena saya pintar. Kenapa? Karena kalau misalnya saya itu daftarnya pertama, saya amin saya lulus gitu kan, saya bakal di interview pertama gitu kan, deg-degan banget gitu ya. Nah maka saya itu H-7 aja deh gitu kan. Saya daftarnya biar nanti kalau misalnya saya dapat jadwal wawancara nggak depan-depan banget gitu kan, jadi ya nggak terlalu pembukaan banget, nggak terlalu tegang gitu. Itu sih teman-teman. Jadi terserah kalian mau daftarnya, Kak saya sudah daftar loh gitu, tapi saya masih kurang pede dengan esai. Nggak apa-apa teman-teman, silakan daftar aja ya. Nah, teman-teman, di sini adalah yang kedua, tes bakat skolastik. Nah, tadi kalau kalian belum memiliki LOE, nah kalian silakan belajar lagi bagaimana TPA. Sebenarnya itu sama dengan TPA, tapi tingkat kesukarannya itu lebih hot. High order thinking skill banget itu, teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada 4 subbab ya. Ada analogi, logis, analitis, kemudian juga ada deret bilangan, aritmatika, kecukupan data. Nah, anak matematika senyum lebar ini semua. Kayak, ada makanan sehari-hari ini mah gitu. Ya, kemudian juga ada pemecahan masalah gitu. Nanti kalian bakal dikasih masalah-masalah teman-teman. Tapi saya nggak boleh spill masalahnya apa. Tapi kalian bakal dapat masalah. Nanti kalian bakal selesaikan dalam waktu 45 detik satu soal. Nah kemudian ada masalah kebinekaan gitu ya. Ada juga bagaimana kalian itu menghadapi masalah-masalah yang berbau nasionalis. Nah, kemudian di sini mengerjakan tes bakat skolastik ini dimulai dari yang dikuasai dulu, tipsnya teman-teman. Kemudian ke yang di bagian sulit. Karena di sini seperti tes BUMN, iya nggak sih? Saya lupa juga tes BUMN itu. Nah, itu boleh dipindah-pindah. Saya mau ngerjakan nomor 30 dulu deh, nanti saya bakal balik ke nomor ini. Tapi kalau sepengalaman saya kerjakan aja teman-teman. Bisa nggak bisa saya jawab, saya tetap jawab gitu. Karena gimana ya?
saya nggak bakal bisa jawab gitu. Ya gitu ya. Nah, saya nggak bakal bisa jawab lagi gitu karena udah stuck gitu teman-teman. Percuma mau saya ulang lagi pun itu tuh juga soalnya ya udah stuck gitu teman-teman, udah under pressure gitu kan. Ya udah deh, bismillahirrahmanirrahim, gitu jawabannya. Udah gitu. Karena nggak usah muluk-muluk ya teman-teman, nggak usah terlalu apa gitu ya. Karena mau kita ulang lagi pun kita sudah tertekan waktu gitu teman-teman. Ya udah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu ini, coba dimaksimalin dengan menjawab yang lain gitu. Kak, saya lemah banget Kak di matematika, tapi mungkin di pemecahan masalah dan juga di kebinekaan, insya Allah saya bisa Kak. Ya silakan gitu. Tapi usahakan jangan sampai 0-0 banget gitu teman-teman. Agaklah ada dijawab dan dengan benar gitu. Karena memang di sini passing grade reguler dan afirmasi itu berbeda, jauh banget. Nah, di sini kalau reguler itu 150 skornya, tapi kalau di afirmasi itu skornya 90 teman-teman. Jauh banget ya. Ya seperti itulah. Nah, jadi kalau kalian daftar dari afirmasi, kalian tuh punya privilege. Nah, teman-teman di sini seleksi wawancara. Nah, dari tahun saya kemarin tuh saya wawancara menggunakan online gitu ya teman-teman dengan tiga interviewer gitu ya, di mana ada dari LPDP-nya, ada dari isi konten gitu ya, dan juga ada dari psikolog gitu teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus siap gitu, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya seperti yang sudah saya mention gitu ya, kalau apa yang kalian tulis nanti di esai itu bakal kalian pertanggungjawabkan nanti di wawancara. Jadi jangan pernah sedikit pun menipu atau berbohong terkait dengan esai kalian. Satu kata kalian berbohong, kalian bakal berpikir semacamnya bohong, bohong, bohong. Ya tahu dong, ini bukan orang main-main loh teman-teman. Karena salah satu dari interviewer yang sudah pensiun gitu teman-teman, salah satu profesor yang sudah pernah ini, dia cerita gitu, banyak sekali orang-orang yang menipu gitu ya, terkait dia sebenarnya begini. Kami coba ngulur-ngulur waktu gitu, mereka bilang seperti itu. Jadi usahakan jangan bohong. Ketika kalian bohong ya udah siap-siap aja kalian bakal jadi santapan lezat gitu ya. Bakal jadi santapan lezat nantinya. Nah, di sini for information teman-teman, memang di sini nggak ada, memang di sini tidak dibilang harus pakai jas atau pakai apa, tapi teman-teman usahakan ya pakai pakaian rapi gitu ya. Karena kemarin juga ada yang pakai batik, ada yang pakai hitam putih. Silahkan kalau mau pakai batik atau hitam putih silahkan. Itu kembali ke kalian. Kalian kalau aku mau punya hitam putih gitu ya, pakai batik nggak apa-apa gitu. Yang penting sopan gitu ya, dan rapi, jangan kaosan, jangan yang selengean gitu ya teman-teman, usahakan lebih rapi gitu. Nah, kemudian hasil substansi akademik. Nah, alhamdulillah teman-teman di sini tes substansi akademik itu adalah tes wawancara. Nah, di sini saya itu mendapatkan skor, ya ini teman-teman, itu skor 1056. Karena kemarin itu passing grade-nya adalah 950. Jadi saya mendapatkan skor itu untuk diwawancara adalah 1056. Alhamdulillah sekali. Mendapatkan skor segini. Nah, selanjutnya nah teman-teman kalau misalnya aku kok kalah ya gitu kan, aku penasaran lah seberapa skorku. Kalian boleh cek aja tiket bantuan gitu, karena semua yang keluh kesah kalian bisa kalian adukan ke tiket bantuan LPDP. Saya aja kemarin gitu kan, sikit-sikit saya telepon tiket bantuan, Kak, saya mau tanya dong, kalau misalnya saya nulis beasiswa LPDP, saya nulis esai seperti ini bisa nggak ya Kak? Gitu. Saya coba konsultasi ke tiket bantuan, ke call center lebih tepatnya teman-teman. Nah, mereka bakal kasih gambaran, oh seperti ini Mas Felix, seperti ini Bapak Felix, bukan Mas ya, tapi Bapak. Oh seperti ini Bapak Felix, seperti ini gitu. Jadi kayak, oh tapi teman-teman jangan salah, 50.000 cuma 5 menit pulsanya. 50.000 pulsa saya isi, saya cuma ngomong 5 menit. Jadi kalau saya tuh ngomong harus lebih cepat daripada ini gitu. Karena apa? Karena baru ngomong bentar, halo Kak, selamat pagi, selamat siang, udah habis pulsanya 50.000. Jadi harus betul-betul ready pulsa ya teman-teman kalau mau ngecek tiket bantuan, ngelepon call center. Tapi kalau ngecek tiket bantuan nggak perlu karena hanya dari website saja. Nah, amin kalian lulus teman-teman semua, kalian bakal dapat yang namanya pengayaan bahasa. Ya, pengayaan bahasa 3 bulan, 6 bulan, dan juga 7 bulan. Nah, di sini adalah beberapa tips dari saya ya, teman-teman, perbanyak latihan soal TPA, merancang esai dengan baik dan benar, kemudian wawancara dilaksanakan dengan tenang, jujur, dan juga dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Nah, teman-teman juga bisa melakukan mock up dengan award di LPDP gitu ya. Kak, saya mau review esai, boleh dong tolong di review esai saya gitu. Seperti yang sudah dimention oleh Kak Elis tadi, boleh silahkan kirim ke LPDP karena saya juga dan teman-teman sering mereview esai dan saya juga sering buat Zoom gitu ya. Saya marah-marah ke mereka. Ini esai begini, saya bilang gitu. Ini esai. Oh, saya pikir tadi ini cerita novel gitu karena nggak ada ilmiahnya gitu ya. Karena mereka bilang saya jalan-jalan pada pagi hari, saya jalan-jalan ke kota Madinah, saya begini. Lah ini bukan esai teman-teman, itu novel, cerita-cerita pendek gitu kan. Nah, saya tanya esensi esai itu apa gitu. Maka saya sering ngomong gitu ya. Maklum orang Medan kayak gitu teman-teman ya. Saya dari Medan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah when is the best time to prepare? Sekarang teman-teman. Karena teman-teman saya bilang, Bang, saya mau LPDP kayak dirimu katanya. Kamu udah TOEFL belum? Belum. Mahal Bang, TOEFL 600 katanya. IELTS 2 juta. Lah,
Loh, kalau kamu mau misalnya mau lulus ya kamu daftar dong, harus ada usaha. Karena gini teman-teman, mau dapat uang pun dari beasiswa LPDP gitu kan tetap harus bermodal gitu ya. Bukan ada langsung kayak cuma-cuma tanpa bermodal, karena TOEFL pun butuh modal, daftar perguruan tinggi juga butuh modal gitu teman-teman. Karena butuh, kalau saya nggak salah sekarang ya itu 525, saya kemarin tes itu tes TOEFL alhamdulillah sekali one shot ya teman-teman untuk TOEFL. Kemudian juga untuk LOE saya juga 750.000, itu juga kan butuh modal gitu. Jadi nggak bisa langsung jebret ada gitu ya gitu. Nah, selanjutnya adalah Kak sebenarnya aku gimana ya gitu kan, mulai kenali potensi diri dan giat belajar giat, cari teman seperjuangan, catat mimpi-mimpimu ya, kemudian mengikuti organisasi untuk belajar manajemen waktu gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang kalah biasanya gara-gara dia tidak bisa manajemen waktu. Kenapa? Mungkin nanti interviewer bakal tanya gitu, kenapa kamu selama selama S1 nggak pernah ikut organisasi? Kamu ngapain aja? Kamu tidur? Kamu ngapain aja di rumah kupu-kupu gitu ya gitu teman-teman ya, tapi dengan bahasa yang halus gitu ya. Jadi usahakan teman-teman semua kalau mau ikut beasiswa LPDP ya mantapkan diri dan juga pantaskan diri teman-teman semua. Oke. Nah, kemudian di sini apa yang harus kalian lakukan dan juga apa yang tidak boleh kalian lakukan teman-teman. Nah, di sini apa yang boleh kalian lakukan adalah believe yourself, percaya dirimu gitu kan. Dengan cara apa kamu bisa percaya diri? Dengan esai yang baik, TOEFL yang baik, dengan prepare yang baik gitu kan. Kalau kamu, aku esainya masih separuh hati lah, udahlah, eh, tunggu aja mujizat dari Tuhan gitu kan. Kalau misalnya tadi kamu bilang seperti itu ya tunggu aja lah mujizat dari Tuhan. Semoga ya interviewer tadi gimana gitu ya dengan esai kamu gitu ya. Karena kalau misal teman-teman kamu gimana bisa pede kalau kamu itu nggak mempersiapkan dengan baik gitu. Karena banyak sekali teman-teman, bukan saya gibah, tapi banyak sekali orang-orang yang sudah saya ceramahin gitu ya, mau ikut LPDP tapi dia nggak tahu apa itu LPDP gitu loh. Kasih mau LPDP tapi saya belum nulis esai Kak. Boleh lihat esai kakak nggak? Saya mau, atau Kak ajarin saya perkata gitu Kak. Waduh, ini gimana ya gitu ya. Kalau saya ngajari perkata, saya juga punya kegiatan nih gitu kan. Tapi bagaimana caranya kamu itu bisa sebenarnya mandiri dulu gitu teman-teman. Kalian tuh mandiri dulu, persiapkan dengan matang gitu kan. Kalian tuh buat kelompok belajar. Kalau saya dulu begitu teman-teman, saya kumpulkan 7 orang dari UNP, UNY, UP, saya kumpulkan gitu dengan jurusan yang sejenis. Saya tanya, kamu sudah gimana progresnya? Saya sudah begini, kamu tentang apa esainya? Saya tentang ini. Oh, oke, saya juga tentang ini gitu. Saya beda ya, beda. Jadi kan satu pikiran teman-teman. Karena kalau misalnya kalian tuh hanya terkungkung dengan apa yang kalian tahu aja, ya kalian bakal katak dalam tempurung gitu kan, nggak bakal tahu informasi lain ya gitu. Jadi usahakan teman-teman, usahakan believe in yourself, tapi dengan cara apa? Dengan mempersiapkan dirimu dengan baik. Nah kemudian itu jika gagal apa gitu? Jika gagal, keep trying gitu ya. Jangan menyerah gitu teman-teman. Karena teman saya itu ada sampai 3 kali mencoba, ya percobaan ketiganya baru lulus gitu. Ada sudah sampai 7 kali coba, ya ujung-ujung jadi PNS, nggak jadi coba LPDP gitu ya. Jadi memang ya karena gini, keberhasilan itu, kesuksesan itu bukan cuma di LPDP teman-teman, tapi banyak sekali jalan menuju Roma gitu ya, banyak jalan menuju kesuksesan. Tapi salah satunya adalah dengan LPDP gitu teman-teman. Jadi jangan pernah gagal, jangan pernah takut gitu ya. Kemudian adalah confidence, tapi jangan over, but don't over gitu ya. Jangan terlalu over confidence teman-teman. Bu, saya pinter banget ini. Saya harus lulus nih Bu, pada saat wawancara nih gitu teman-teman. Bu, saya pinter banget nih Bu, saya tuh juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris, dan teman-teman saya nggak bisa ngalahin saya nih Bu, gitu kan. Saya paling pinter di sekolah. Lah, apakah berteman-temanmu yang lain udah mau pres nasional loh gitu kan. Kamu baru juara di kelas aja udah sombong gitu kan. Jadi nggak boleh over confidence teman-teman, tetap harus down to earth gitu kan. Kalau kalian tuh ya walaupun kalian punya prestasi yang membanggakan, tapi tetap bagaimana cara mengemas kalimatnya dengan cara yang baik dan tidak sombong gitu loh. Karena banyak sekali orang-orang yang seperti itu, Bu, saya pinter banget nih gitu kan. Saya tuh best speaker loh Bu gitu di National University Debating Championship gitu kan di lomba debat. Tapi apa nyatanya teman-teman? LPDP tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. LPDP membutuhkan orang-orang yang bisa berkontribusi untuk negeri nyata gitu loh, bukan cuma cakap-cakap aja gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman apa yang tidak boleh kalian lakukan adalah insecure gitu kan. Bang, aku nggak punya pengalaman nih di organisasi, aku juga nggak boleh nggak ikut Bang? Boleh silahkan, tapi ya tadi teman-teman pandai-pandai kalian untuk melengkapi apa yang diminta oleh LPDP gitu ya. Kemudian ini ojo dibanding-banding gitu ya. Nggak boleh membanding-bandingkan. Si A itu pintar dia, mau pres nasional gitu kan se-Indonesia dari UI misalnya gitu kan. Lah, aku dari kampus pelosok gitu kan, kampus ini bisa nggak ya gitu. Nah teman-teman, banyak sekali teman-teman saya dari kampus-kampus yang ada di daerah gitu kan, bukan kampus negeri gitu, bukan kampus yang ternama, tapi dia bisa sampai ke Manchester gitu kan. Alhamdulillah teman-teman. Jadi bukan berarti kalau kalian itu, saya nggak bisa minder deh gitu kan ya.
Kalau kamu minder, jadi siapa yang nguatin kamu? Kan gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kamu aja nggak percaya diri, siapa yang bakal kasih kamu semangat gitu? Ya setidaknya, kalau sama sekali nggak ada penguat kamu, supporting sistem kamu, jadilah diri kamu sendiri yang bisa mensupporting sistem diri kamu sendiri gitu. Nah, kemudian adalah yang tidak boleh kalian lakukan adalah, nah, main santet. Nggak boleh, teman-teman ya. Nggak boleh main guna-guna. Ini sangat dilarang. Nanti kalian santet pula. Nanti kalian santet gitu kan, interviewernya biar supaya nerima kalian. Nggak boleh, teman-teman ya. Ini dilarang agama ya. Nggak boleh. Nah, selanjutnya mungkin ini sedikit motivasi dari saya, ya, Felix Teguh gitu ya. Nah, teman-teman, satu dari saya sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini adalah kamu jangan banyak pikiran ya teman-teman, karena apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan terjadi. Dan apa yang akan menjadi rezekimu pasti akan datang kepadamu. Baik, oke. Nah, di sini kalian bisa contact me or approach me in my contact number. Ya, oh, kontak nomornya nggak ada. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, teman-teman bisa hubungi saya dari Instagram boleh, tapi jangan dari ini ya, dari yang lain-lain gitu. Nah, teman-teman, oke, tapi di WhatsApp juga boleh sih, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi gitu ya. Oke, teman-teman semua, I think that's all. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Felix, itu keren banget presentasinya semuanya. Tepuk tangan dulu bentar buat Kak Felix sama Kak Ahmad yang hari ini udah meluangkan waktu. Terima kasih banyak ke Kak Ahmad dan Kak Felix atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Oke, kami semua sangat mengapresiasi pengetahuan dan pengalaman berharga kakak-kakak yang udah dibagikan dan di-sharing ke kita semua hari ini. Oke, udah pada ngantuk belum nih? Belum kan ya? Belum pada ngantuk kan ya? Masih pada bangun semua kan ya? Coba kalau misalnya masih bangun semua, kita coba yel-yelnya Kak Felix dulu kali ya dari tadi awal pas kita sebelum mulai. Kak Felix bersedia untuk mimpin yel-yel lagi? Oh, boleh, boleh. Oke. Oke, nanti bayarnya tambah ya, Mbak. Oke. Ya di review Tambah dulu bayarannya. yel-yelnya. Di review dulu biar masih pada bangun semua. Oke, Gimana? teman-teman. Siapa nih yang pengen lulus LPDP? Wajib jawab ini saya ya, yel-yel Harus ini. jawab. Oke. Pasti harus. Saya lupa nih apa tadi yel-yelnya. Oke, teman-teman, kalau saya bilang selamat malam LPD Friends, kalian jawabnya aku pasti Aku lulus. pasti lulus. Siap ya, bisa dong. Nggak mungkin nggak Bisa. bisa. Oke, bisa dong Oke. ya. Keluarkan suara-suara terbaiknya. Keluarkan ini. Kita foto dulu. Ya, sorry. Oke, terima kasih. Nah, sekarang semuanya kalau misalnya yang sudah on cam bisa bergaya karena kita mau foto bareng-bareng, dan yang masih off cam tolong nyalain kameranya agar kita semua bisa foto bersama. Oke, nanti untuk foto screenshot-nya akan dibantu oleh panitia dari PPI TV Beasiswa. Kak Hamam, apakah udah ready? Kak Hamam? Mungkin Kak Hamamnya belum aktif ya? Bisa dibantu dengan Kak Supi, udah ready untuk screenshot? Oke, baik. Oke, semuanya tolong berpose dulu dalam screen. Oke, dihitung ya. Udah siap semuanya? Kak Felix, Kak Ahmad udah siap posenya? Oh, Kak Ahmad kemana? Oke, baik. Oke, semuanya mulai pose sekarang.
1, 2, 3. Oke, jangan dimatiin dulu, kita ada beberapa halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih banyak, sekali lagi kepada narasumber-narasumber kita hari ini. Maka sekarang mulai dibuka sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta-peserta yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti saya akan unmute dan boleh tanya langsung ke narasumber kita hari ini. Oke, yang, punya pertanyaan boleh, raise hand sekarang. Baik, oke. Untuk Kak Leonard, silahkan unmute dan bisa mengarahkan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Halo halo, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak? Ya, mohon maaf sebelumnya, mematikan kamera karena sinyal di sini kurang bagus dan sering keluar masuk Zoom. Oke, baik. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah kalau untuk saya kan adalah pendaftar untuk yang non LOA ya. Jadi kan perlu memilih 3 universitas tuh. Nantinya di dalam esai itu, apakah saya perlu menjelaskan ketiga alasan kenapa saya memilih ketiga program studi dari 3 universitas tersebut, ataukah saya hanya perlu menjelaskan yang prioritas pertamanya saja? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Untuk Kak Felix atau Kak Ahmad bisa dijawab? Iya, halo Kak Hana. Iya, Kak Saya Felix, silahkan. ya. Oke, terima kasih untuk Kak Leonard pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat luar biasa gitu teman-teman. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan saya dulu pada saat saya menyusun esai gitu ya. Karena kan saya di situ memilih 2 universitas ya, tapi dengan jurusan yang sama gitu kan. Tapi kan pasti mereka memiliki kurikulum yang berbeda, pasti juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang berbeda teman-teman semua. Nah, jadi saya di situ pada saat menulis esai saya hanya memilih saya fokus kepada satu universitas saja dan saya memprioritaskan si A gitu ya, tapi tidak menyampingkan si B gitu teman-teman. Saya tetap menjelaskan keduanya tanpa menjatuhkan salah satunya gitu. Pandai-pandai kita gimana caranya merangkai kata agar ternyata kalau misalnya saya milih ini loh kelebihannya teman-teman gitu. Tapi karena gini, seumpama nih kalian tidak lulus pilihan pertama gitu kan, pasti kan bakal milih kedua. Nah itu pasti bakal dipertanyakan oleh LPDP gitu kan. Kamu sudah pilih yang pertama, kamu sudah buat yang pertama opsinya, tapi kenapa kamu menjelek-jelekkan yang kedua gitu? Bukan menjelekkan, tapi seolah-olah kamu di A ini ada ini, tapi di B itu nggak ada ini gitu loh. Di A ini ada ini, di B itu nggak ada ini. Sama sekali kayak seolah-olah kalian itu membicarakan, membandingkan, tapi secara tidak sehat teman-teman. Nah gitu. Tapi kalau saya sarankan teman-teman itu fokus ke satu aja gitu ya. Jadi memang lebih memprioritaskan mana yang bisa menjadi tugas kalian atau menjadi tujuan kalian atau ke universitas nantinya. Terima kasih Kak Hana. Oke, baik. Terima kasih, Kak Felix. Kebetulan Kak Ahmad, izin untuk, meninggalkan Zoom duluan, jadi untuk pertanyaan kali ini hanya akan dijawab oleh Kak Felix. Oke, Pak Kak Leonard tadi, semoga terjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Elisia. Silahkan Kak Elisia, bisa di-unmute. Ya, terima kasih. Apakah bisa didengar? Terdengar, Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama saya ingin mendaftar ke LPDP jalur luar negeri. Pertanyaan saya yang pertama, dari info yang sudah saya kumpulkan, banyak yang menyarankan bagi yang ingin mendaftar ke LPDP luar negeri, baiknya esainya itu berbahasa Inggris. Nah, insya Allah itu saya bisa, tapi pertanyaan saya adalah apakah spesifik disarankan esainya saja yang berbahasa Inggriskah, atau apakah nanti untuk bagian-bagian yang dijawab nanti di formulir lainnya berbahasa Inggris juga? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Untuk pertanyaan saya yang kedua, di saat kita mengisi tentang strong point dan weak point kita, insya Allah strong point pasti kebanyakan orang bisa ya menjual diri, tapi di weak point, di kelemahan kita, apakah kita sebaiknya sejujur-jujurnya, ataukah apakah ada beberapa weak point yang sebaiknya kita pilah-pilah? Apakah baiknya kita sebutkan saja weak point tertentu yang mungkin bisa mendukung
atau lebih bagus untuk pendaftaran kita, atau ya nggak usah terlalu banyak pikir, intinya mana yang kita rasa kekurangan kita sebutkan aja deh gitu. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elsia. Bisa dijawab Kak Felix? Ya, saya bisa menjawab. Ya, terima kasih Kak Elsia untuk Kak Elsia ya panggilnya. Ya, terima kasih Kak Elsia untuk pertanyaannya. Nah, jadi di sini sedikit informasi kepada Kak Elsia gitu ya, dan juga ini beberapa informasi juga. Berhubung saya juga bukan award di luar negeri, tapi ini juga saya dapatkan ketika saya mengumpulkan informasi untuk wawancara. Nah, jadi teman-teman semua, ketika nanti kalian menulis esai beasiswa untuk ke tujuan luar negeri, diusahakan menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan juga ini juga bakal meruntut ke nantinya ke wawancara gitu, karena nanti ketika orang-orang yang mau ke LN bakal diminta untuk wawancara memiliki beberapa sertifikat konferensi internasional, ada 10 konferensi internasional, dan dia diminta untuk menjelaskan dan dia diminta ya tadi menggunakan bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, jadi kalian itu bagaimana ya pertanggungjawabkan gitu ya, bagaimana kalau kalian ke luar negeri menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Dan juga ya ada juga yang bertanya, Kak, jadi kalau misalnya saya anak bahasa Inggris, saya harus pakai bahasa Inggris gitu. Ya kalau misalnya kalau tujuan dalam negeri itu kembali ke kalian, fleksibel gitu teman-teman. Tapi kalau ke tujuan luar negeri itu diusahakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi tidak menjadi suatu keharusan teman-teman. Karena memang di buku LPDP tidak tertulis secara eksplisit bagaimana harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi diusahakan teman-teman yang mau tujuan luar negeri biar menunjukkan bahwasanya kalian tuh layak menjadi award di luar negeri dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Terlepas dari bagaimana, tapi tidak nasionalis menggunakan bahasa Inggris kalau di esai gitu, atau wawancara nanti, itu terlepas dari itu semua teman-teman. Bagaimana kalian itu bisa menunjukkan kalau kalian itu cocok dan juga layak dikirim ke luar negeri oleh LPDP gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, semoga menjawab ya Kak Elsia ya. Untuk pertanyaan pertama, jadi diusahakan menggunakan bahasa Inggris, benar apa kata teman-teman yang lain gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana kekurangan itu, kalau yang saya gunakan adalah saya menggunakan kekurangan yang memang saya miliki, tapi tidak menjatuhkan diri saya sendiri gitu. Karena saya yakin teman-teman pasti punya keburukan masing-masing. Misalnya kan ada yang suka bangun siang, ada yang nggak bisa makan nggak enak gitu kan, ada yang nggak bisa makan tempe, ada yang nggak bisa makan ini misalnya gitu ya. Tapi kan nggak mungkin dibuat di situ. Saya orangnya nggak bisa hidup susah gitu. Kan nggak mungkin ya. Kan itu teman-teman ya, saya nggak bisa hidup susah. Ya, award di LPDP gini, lah kamu mau saya biayain loh kan gitu. Nggak mungkin teman-teman, itu kan menjatuhkan diri kamu sendiri. Tapi buatlah beberapa kekurangan-kekurangan yang bisa yang bisa kamu tutupi dengan suatu kelebihan kamu gitu. Misalnya kalau orang-orang psikolog itu sering menyampaikan gitu ya, bagaimana kekurangannya itu adalah saya itu orangnya perfeksionis gitu ya. Nah, orangnya perfeksionis, saya tuh tipe orangnya perfeksionis kalau mengerjakan tugas itu harus begini. Sehingga saya mengatasinya agar teman-teman saya tidak under pressure dengan saya itu harus bekerja sama dengan tim dengan memberikan komunikasi yang baik gitu. Jadi setelah kita menyampaikan kelemahan kita, tapi kita menutupi dengan kelebihannya. Bukan kelebihan, tapi menutupi dengan cara mengatasinya gitu. Jadi ya tidak hanya melulu kita menyampaikan kekurangan, tapi harus ditutupi dengan cara atau solusi kalian menangani masalah tersebut. Gitu, Kak Elsia. Ingat, tapi jangan sampai menjatuhkan bukan harga diri, tapi jangan sampai menjatuhkan diri sendiri gitu. Karena kita juga nantinya malu gitu kan ketika interview, kamu orangnya begini ya gitu, kan nggak enak gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Kak Felix. Semoga Kak Elsia pertanyaannya terjawab. Karena kita ada limit waktu ya, jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jadi kita harus cepat-cepat menjawab pertanyaannya satu-satu. Oke, selanjutnya untuk Kak Wiwin bisa di-unmute dan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat kakak yang ada di sini semuanya atas ilmu-ilmunya hari ini. Yang saya ingin tanyakan begini Kak, mengenai tadi kita nulis esai itu kan ada penjelasan tentang background pribadi ya. Nah, kebetulan saya ini kan background pribadinya dari praktisi ya. Jadi dari SMA itu saya udah di bidang accounting gitu ya, kerja di bidang accounting, kemudian kuliah accounting, kuliah pun sambil kerja di bidang accounting gitu.
Nah, ini kira-kira memenuhi kriteria nggak sih? Karena kebanyakan rata-rata kan, tadi Kakak cerita ya, saya ikut penelitian ini, kemudian saya ikut, apa tadi, seminar-seminar internasional dan lain-lain, sedangkan kita kebanyakan waktunya untuk, di bidang pekerjaan gitu. Terus, saya kan insya Allah pengen apply-nya untuk S3 insya Allah, Kak. Terus kalau untuk sementara, waktu saya ngambil S2 itu, di kampus saya itu, kebetulan bisnis administrasi itu bisa ngambil pilihan mau lulus dengan tesis dan bisnis plan. Kebetulan waktu itu aku ngambilnya itu bisnis plan gitu. Iya, nah sekiranya kalau kita mau ngambil apply untuk beasiswa S3 dengan tugas akhir bisnis plan itu bisa memenuhi kriteria nggak sih, Kak, gitu? Masih bisa nggak sih gitu? Sementara yang lain itu kan kebanyakan tesis gitu. Dan itu mempengaruhi penilaian nggak sih, Kak? Gitu. Makasih. Baik, terima kasih Kak Wiwin. Untuk Kak Felix, mau dijawab? Ya, baik, terima kasih Kak Wiwin untuk pertanyaannya. Wah, saya agak sedikit ya, Kak Wiwin sudah S2 dan mau S3 gitu, Kak Wiwin, sungkem senior gitu ya. Tapi saya sedikit memberikan informasi kepada Kak Wiwin gitu ya. Koreksi kalau saya salah nantinya gitu. Jadi di sini Kak Wiwin, kalau untuk LPDP itu apa tadi ya? Oh iya, apakah tadi kan Kak Wiwin bilang saya punya kegiatannya itu seperti ini. Apakah di LPDP itu menerima gitu ya, tanpa ada kegiatan yang lain selain dari accounting dan lainnya gitu. Nah, jadi kan gini Kak Wiwin, setiap orang itu kan pasti punya kelebihan gitu ya, pasti punya kegiatan masing-masing yang bisa diunggulkan gitu. Nah, jadi mungkin kalau Felix itu mengunggulkan dari segi akademisi gitu ya, mungkin dari segi organisasi, dari prestasi gitu. Nah, Kak Wiwin bisa mengunggulkan dari segi accounting tadi gitu. Jadi kan jadi memang itu menjadi keunggulan Kak Wiwin gitu. Saya tuh sudah memahami accounting dari SMA gitu. SMA, S1, S2 saya sudah accounting gitu, sehingga untuk nanti S3 saya sangat-sangat betul-betul expert untuk menyampaikan accounting tadi gitu. Dan nantinya Kak Wiwin bisa mengemas dengan bahasa yang menarik gitu ya Kak Wiwin, terkait dengan sebenarnya accounting itu penting banget dan saya sudah mahir nih. Mohon maaf gitu Kak, untuk mahir atau tidaknya kembali ke Kak Wiwin, tapi memang kurang lebih begitu cara penyampaiannya. Kak Wiwin bisa sampaikan kalau saya itu sudah menguasai beberapa accounting gitu ya, sudah menguasai accounting sehingga saya itu sangat layak sekali menjadi award di LPDP gitu ya. Dan juga saya sudah membidangi ini gitu. Jadi kan kalau misalnya Kak Wiwin expertnya di bidang accounting, beda gitu. Nah, jadi jualah di mana kemampuan Kak Wiwin itu yang unggul gitu Kak Wiwin. Gitu. Jadi Kak Wiwin jangan langsung kayak kayaknya bisa nggak ya gitu. Jangan khawatir karena LPDP tidak menutup kemungkinan dari segala jenis keunggulan orang-orang itu gitu. Jadi Kak Wiwin silakan aja apply gitu ya, bagaimana dengan ke-accountingannya gitu Kak Wiwin. Baik dari itu nanti di paragraf pertama 2 itu lebih bagus gitu, maksudnya Kak Wiwin sudah benar-benar terjun di dunia praktisi accounting tadi gitu ya, di dunia tadi accounting. Oh, ternyata benar-benar si pendaftar ini sudah expert nih di bidang accounting. Jadi memang ya tinggal mempertajam aja nanti di S3 gitu Kak. Jadi memang sudah ada privilege sih kalau saya rasa Kak Wiwin ini gitu ya untuk S3 nanti dengan LPDP. Amin. Nah, kemudian yang kedua adalah memenuhi kontribusi apa tidak untuk di tugas akhirnya gitu ya di bisnisnya. Karena gini Kak Wiwin, kalau untuk S3 itu tidak menanyakan, tidak apa ya, tidak baku yang menanyakan tesis gitu ya kan. Apakah Kak Wiwin itu dulu tesisnya tentang apa, tidak terlalu menanyakan itu interviewernya. Nanti apakah menanyakan itu Kak Wiwin. Nah, tapi kan Kak Wiwin dapat surat lulus kan, maksudnya sudah dapat surat ijazah kan, tetap dapat ijazah kan. Ya udah Iya, nggak apa-apa Kak Wiwin. tetap dapat ijazah dan kemudian tetap bikin paper yang disubmit juga gitu, yang Sinta itu. Oh iya, nggak apa-apa Kak Wiwin. Jadi itu jadi nggak ada masalah di situ karena nanti LPDP itu nggak minta tesis dan dijelaskan di S3 gitu. Malah mereka nanti bakal minta sebenarnya rencana penelitian kamu apa di S3 dan juga proposal penelitian. Jadi kan nanti Kak Wiwin siapkan proposal penelitian untuk S3, boleh penelitian lanjutan atau penelitian lepas atau terserah mau yang apa gitu ya, R&D atau apa terserah. Kak Wiwin lebih paham gitu ya, yang terserah mau apa. Yang penting nanti di situ LPDP itu melihat bagaimana keseriusan Kak Wiwin dalam mengikuti LPDP ini gitu sih. Dari gitu. Oh, belum dong. Aku udah sempat baca tapi belum detail gitu. Oh,
Ya, jadi kalau dulu di sebelum tahun aku gitu kan Kak, itu untuk LPDP S2 dan S3 bakal dapat tunjangan keluarga. Tapi saat ini sudah lebih dikerucutkan ke S3 saja yang bakal dapat biaya keluarga. Jadi teman misalnya nih Kak Wiwin, aku pengen ngambil nih ke misalnya ke Oxford misalnya gitu kan. Nanti Kak Wiwin misalnya nih udah punya suami sama punya anak. Nanti suami dan anaknya bakal diberi oleh LPDP gitu Kak Wiwin, bakal Itu diberangkatkan dari tahun pertama, bersama-sama Kak? ke Oxford. Ya, Dari tahun pertama atau hanya di tahun tertentu aja? dari tahap pertama Kak Wiwin. Oh, Pokoknya Masya pegang Allah, S3. keren banget. Iya. Oh. Tapi BTW habis itu ini nah, pelatihannya sampai ke ini nggak sih Kak, kasih masukan proposal research-nya? terus saya kurang tahu mungkin ke Kak Hana. Karena saya juga masih S2 gitu ya. Kalau untuk proposal itu saya perlu mungkin Kak Hana boleh ngundang S3 nantinya. Iya, mungkin nanti kalau misalnya sempat ada acara selanjutnya, tapi untuk sekarang bisa pembenahan Iya. excited terlebih dahulu, Kak. Iya. Iya. Nanti kalau Makasih ya, misalnya Atau Kak. kalau mau, misalnya ya boleh Kak di Felix channel. ingin ditanyakan secara langsung, nggak apa-apa. Misalnya Kak Wiwin mau konsultasi ke Kak Felix secara langsung. Ya, Oh, nanti kalau misalnya Kak Wiwin mau butuh kontak orang S3, ini teman saya nih gitu kan, baru lulus kemarin di UPI S2 di bulan Februari, alhamdulillah lulus lagi S3 langsung di bulan 5 ini kemarin. Cuma punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri. Nah, jadi nanti mungkin Kak Wiwin mau boleh dong aku. diskusi Iya, gitu. insya Allah ya. Ya, silakan Kak Wiwin. Karena saya juga mau mengikuti jejak beliau. Berarti untuk teman-teman yang nonton lagi juga misalnya butuh Referensi. referensi langsung gitu, bisa langsung ke Kak Felix atau narasumber kita yang lain. Oke, baik Kak Makasih Wiwin, tadi banyak. semoga pertanyaannya sudah terjawab dengan baik ya oleh Kak Felix. Karena kita dikejar waktu juga, jadi mungkin waktunya hanya cukup untuk satu pertanyaan lagi. Jadi untuk Kak Arif, boleh tolong unmute. Ya, terima kasih Kak Hana, terima kasih Kak Felix. Izin bertanya ke Kak Felix. Kan di esai kita akan masukkan pengalaman organisasi juga, mungkin nanti di seleksi administrasi ada masukan pengalaman organisasi. Kadang pengalaman organisasi waktu SMA, kemudian waktu kuliah itu kan ada beberapa organisasi yang kita ikuti tapi tidak punya dokumen bukti bahwa kita pernah ikut misalnya menjadi anggota organisasi tersebut misalnya. Nah, itu sebaiknya menurut Kak Felix kita masukkan ke esai atau ke kolom administrasi atau tidak ya? Menurut Kak Felix bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arif. Kak Felix mohon dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Arif untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya juga pernah saya tanyakan gitu ya. Karena saya juga pernah menjadi ketua remaja masjid dulunya di kampung gitu ya, remaja masjid. Tapi memang itu tidak ada dokumentasi dalam bentuk sertifikat gitu. Nah, jadi kan di LPDP ini untuk memasukkan dari pengalaman organisasi ini tidak membutuhkan sertifikat, Kak Arif. Jadi cukup kakak masukin dari listnya, dari yang tanggal tertua, I mean itu like dari tanggal pertama kali, misalnya kayak tahun 2017 kakak ngapain, organisasinya apa, 2018 apa, 19 apa, 20 apa, sampai saat ini gitu. Itu kakak urutin dan cukup segitu saja. Dan untuk nanti di esai kakak mungkin bisa memasukkan yang kuliah aja gitu Kak. Karena kalau misalnya sudah tidak mutakhir, bukan tidak mutakhir tapi sudah lama banget gitu kan, itu kayaknya kurang cocok deh gitu. Kayaknya kurang mutakhir. Tapi kalau misalnya tadi pengalaman di perkuliahan selama S1 itu lebih bagus gitu Kak. Tapi kalau misalnya sama sekali, misalnya nih maaf nih gitu kan, sama sekali di S1 tuh nggak punya pengalaman organisasi karena sibuk ngerjain tugas, pusing mikirin skripsi gitu kan, ya boleh aja dimasukin yang tadi gitu, yang remaja masjidnya atau yang remaja apanya, terserah deh gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi saya sarankan kalau untuk di esai, silakan masukin yang mutakhir ya. Tetapi kalau tadi yang untuk di formnya, silakan masukin sebanyak-banyaknya. Karena saya kemarin masukin hampir 17 organisasi. Tapi kalau untuk di esai, saya cuma masukin yang di kuliahan aja deh, dari semester 1 sampai semester, ya itu. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kak Felix, terima kasih banyak Kak Arif, semoga pertanyaannya dijawab dengan baik. Mohon maaf karena kita ada keterbatasan waktu, mungkin pertanyaannya tidak bisa dijawab semua. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp kita yang udah pada join semua. Kalau belum nanti bisa kontak ke panitia PPI TV Beasiswa, nanti bisa kami masukkan juga. Oke.
Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Felix dan Kak Ahmad atas kehadiran dan kontribusi berharga kakak-kakak dalam acara ini. Kami berharap semoga kesuksesan dan prestasi kakak-kakak terus menginspirasi generasi muda dan mengejar cita-cita. Oke, sekian dari pemaparan materi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi ini, dan kita masih banyak sesi-sesi selanjutnya. Semoga acara ini memberikan wawasan yang berharga dan membantu dalam persiapan kita semua, teman-teman, menghadapi seleksi LPDP. Oke. Untuk acara selanjutnya akan diumumkan lagi nanti di Instagram PPI TV Beasiswa. Jadi mohon pantengin terus PPI TV Beasiswa Instagramnya dan grup WA-nya. Untuk informasi lebih lanjut tentang misalnya tempat untuk pengumpulan esai yang bisa kita kasih feedback atau sesi-sesi webinar lain yang seperti ini akan diumumkan di situ juga. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih, bisa tanya ke aku di grup itu atau dengan panitia PPI TV lainnya. Baik. Oke, untuk menutup acara hari ini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Selamat jumpa di sesi selanjutnya.